Nah, perkenalkan saya Silvi Safarina. Hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan menemani dan 2 jam ke depan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih siapa saja yang sudah hadir di Zoom ini saat ini. Ini ada Bunda Sofi. Halo Bunda. Ada Bu Bidan Umu, gimana Bu? Sudah jelas suaranya? Tadi ada kendala ya Bu Bidan? Sama ada Bunda Klorin Dewi ya? Bunda Orin ya ini ya kalau nggak salah. Itu datang tanpa kita undang ya. Siapa juga gitu yang mau sakit gigi gitu ya. Berbagai masalah gigi itu muncul, nah tapi bikin kita bingung ini harus ngapain, harus diapain gitu kan. Terus banyak layanan kesehatan gigi yang tutup juga. Kalaupun ada juga biasanya kitanya sendiri juga takut misalkan atau bahkan biayanya yang cukup tinggi. Nah, daripada galau dan bingung gitu, siang hari ini sudah hadir seorang dokter gigi. Nah, beliau adalah ibu rumah tangga dari 3 jagoan. Beliau juga seorang istri dari seorang dokter dan pemilik 3 klinik gigi di Kota Bandung. Wah, keren ya. Ini sudah hadir, beliau adalah Dokter Gigi Aristiani Dwi Rahmani. Halo, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam, Teh Silvi. Kita biasanya sehari-hari panggilnya Teteh ya. Ya. Gimana Dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Bidan juga? Alhamdulillah lancar ya semua ya. Alhamdulillah. Ini udah banyak peserta yang bergabung nih hari ini akan mendengarkan pemaparan materi dari Bu Dokter. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas sedikit aja yang akan kita bahas di siang hari ini Bu Dokter? Ya, mungkin hari ini kita akan bahas basic lagi sih tentang jaga kesehatan gigi dan mulut, tapi dispesifikan lagi karena kita lagi menghadapi pandemi COVID ini ya. Jadi bagaimana trik-triknya gitu. Kalaupun harus ke dokter gigi harus seperti apa, kalau tidak bisa harus seperti apa, kayak gitu. Oke, jadi nanti dijelaskan juga ya kalau misalkan kita harus mengakses ke layanan gigi, biar kita tetap safety itu harus seperti apa. Ya, betul. Ya. Oke, nah nanti kita ada beberapa kegiatan, itu ada pemaparan materi dari Dokter Gigi Aristiani. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ini Bunda dan Bapak yang sudah hadir di sini boleh bertanya, boleh langsung diketik di chat. Misalnya selama pemaparan nih ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik dulu aja di chat. Atau kalau yang ingin berinteraksi langsung, boleh nanti diklik tombol raise hand. Nanti kita pilih siapa yang bisa berinteraksi langsung dengan dokternya. Baik, langsung saja mungkin pemaparan materi dari Dokter Gigi Aristiani Dwi Rahmani. Silakan dokter, saya persilahkan. Iya, terima kasih Teh Silvi. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya. Nah, slide-nya sudah muncul ya, Bapak-Bapak Ibu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Aristiani Dwi Rahmani. Biasa dipanggil Dr. Risti saja ya, biar lebih akrab, lebih singkat juga. Biasanya panggilan-panggilan dari pasien-pasien saya juga seperti itu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu via virtual dan akan membahas sedikit tentang kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19 ini. Pertama kita akan membahas dulu ya Bu ya, Bapak-Bapak juga sekalian. Bentar. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, kenapa penting menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama di masa pandemi ini. Kita bahas dulu yang pertama masalah gigi ya, perkenalan lagi nih dengan salah satu anggota tubuh kita yang bernama gigi. Jadi gigi itu tidak hanya yang terlihat saja Ibu ya, ada mahkota, ada akarnya juga. Jadi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, bukan hanya kesehatan giginya saja, tapi kesehatan gusinya, juga kesehatan tulang di bawahnya. Oleh karena itu, biasanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gigi mulut juga tidak hanya berkaitan dengan gigi seperti sariawan atau gigi goyang, itu bisa disebabkan oleh kerusakan pada tulang, bukan pada struktur giginya. Nah, kenapa sih gigi ini menjadi salah satu hal yang harus kita jaga? Nah, kita lihat selanjutnya bahwa gigi adalah bagian dari mulut
yang merupakan satu rangkaian sistem pencernaan. Jadi sebagai makhluk hidup ya yang makan dari mulut gitu ya, karena ada makhluk hidup lain yang makan dari tempat lain, kita membutuhkan mulut untuk memasukkan makanan dan minuman sebagai asupan gizi ke dalam tubuh. Hal ini akan menyebabkan bahwa mulut memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan gizi. Jadi kalau ada yang misalnya sakit gigi atau misalnya udah nggak punya gigi gitu, atau dari mulutnya ada penyakit-penyakit lain, biasanya akan berpengaruh pada asupan makanan ataupun minuman ke dalam tubuh, sehingga kemungkinan gizi akan sulit untuk dipenuhi dengan baik. Nah, jadi dari gigi yang sangat kecil ini ternyata efeknya satu tubuh gitu ya. Jadi dengan kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, maka kita juga menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Selain dari sebagai pintu gerbang masuk makanan dan minuman, ternyata dari kesehatan gigi mulut juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, seperti penyakit-penyakit jantung atau penyakit diabetes, itu ada yang memang disebabkan oleh kondisi kesehatan gigi dan mulutnya. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yang pertama adalah menjaga kebersihannya. Jadi bersih adalah pangkal dari sehat gitu ya. Dengan kondisi gigi dan mulut kita bersih, maka kemungkinannya dia untuk sehat lebih baik lagi. Bagaimana cara untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut? Ada 3. Yang pertama, yang paling kita tahu bersama ya, yaitu menyikat gigi. Nah, menyikat gigi ini kadang dianggap sepele oleh banyak orang ya. Mungkin orang kurang paham mengenai caranya seperti apa, siapa sajakah yang harus menyikat gigi, waktunya kapan, dan bagaimana cara yang baik. Kita akan bahas di sini. Yang pertama, kapan waktunya. Dan yang kedua, siapa yang harus melakukan menyikat gigi ini. Nah, dari berbagai macam literatur sudah menjelaskan bahwa waktu yang paling tepat untuk menyikat gigi sehari itu 2 kali. Bahkan kalau dalam agama kita, agama Islam ya, Rasulullah pernah mengeluarkan sebuah statement tapi ini tidak dijadikan sebagai sebuah kewajiban, bahwa kalau tidak memberatkan umatnya, maka Rasulullah akan meminta untuk setiap umatnya menyikat gigi sebelum sholat. Kalau begitu kan berarti sehari 5 kali ya, cuman Rasulullah tidak ingin memberatkan, maka tidak dijadikan sebagai satu rukun. Namun dari segi kesehatan 2 kali sehari itu sudah cukup. Nah, kapan waktu yang paling tepat? Yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Sikat gigi setelah sarapan ini juga harus diperhatikan waktunya. Jangan langsung menyikat setelah sarapan gitu. Jadi setelah makan itu harus ditunggu sekitar 30 menit baru kita boleh menyikat gigi. Kenapa? Karena saat sarapan mulut kita ini digunakan untuk mengunyah makanan. Maka kondisi mulut akan menjadi asam pH-nya. Saat kondisi asam, lalu kita melakukan penyikatan, maka struktur dari gigi bisa malah menjadi terkikis karena kondisinya sedang asam. Maka harus ditunggu dulu menjadi netral kembali sekitar 30 menit, baru setelah itu kita lakukan sikat gigi. Dan sebelum tidur, ini juga menjadi satu hal yang paling penting, namun sering sekali dilupakan oleh banyak orang. Kenapa penting? Karena pada saat kita tidur, mulut kita tidak beraktivitas, maka kondisi air liur kita juga tidak ada penambahan ataupun tidak ada pergerakan air liur di dalam mulut kita. Hal ini akan menyebabkan sisa-sisa makanan tidak ada yang membersihkan gitu. Berbeda dengan saat kita misalnya setelah makan malam sampai menuju tidur, itu masih ada aktivitas-aktivitas mulut seperti berbicara atau makan gitu ya, dan disitulah biasanya air liur kita akan membantu untuk membersihkan kondisi rongga mulut. Namun setelah tidur, maka aktivitas rongga mulut akan berhenti dan tidak ada lagi yang membersihkan rongga mulut, sehingga jika ada makanan yang tersisa akan sangat mudah sekali bagi kuman untuk mengubah sisa makanan tersebut menjadi asam. Selanjutnya, setelah kita paham kapan waktunya, kita harus paham siapa saja yang harus menyikat gigi. Nah, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anak-anak sejak giginya sudah tumbuh dari usia 6 bulan, sebenarnya anak itu sudah harus diajari untuk menjaga kebersihan mulutnya dengan cara menyikat gigi. Selain anak-anak yang tentunya adalah dewasa dan juga orang yang sudah lansia. Kadang orang yang sudah lansia kan sudah punya gigi misalnya ya, dan akhirnya menggunakan gigi palsu. Nah, jangan juga dianggap remeh bahwa gigi palsu tersebut juga harus disikat.
sama seperti menyikat gigi. Karena dari gigi palsu yang kotor, maka akan menimbulkan infeksi yang lebih lanjut pada kondisi rongga mulut. Kita akan jelaskan lagi mengenai 3 ini di selanjutnya. Ya, semua usia jadinya ya. Nah, selanjutnya alatnya apa dan bagaimana caranya? Nah, alatnya yang paling kita pahami bersama adalah sikat gigi ya. Untuk menyikat gigi kita membutuhkan sikat gigi. Nah, bagaimana cara memilih sikat gigi yang baik? Pertama, gunakan yang memang bulunya halus. Kenapa? Karena dengan bulu yang kasar atau keras, maka tekanan akan lebih besar atau bisa melukai rongga mulut. Jadi, ada beberapa orang yang bahkan habis sikat gigi misalnya kesodok jadi berdarah atau jadi sariawan. Makanya kita harus memilih sikat gigi yang bulunya halus. Dan harus diperhatikan bahwa sikat gigi ini harus diganti 3 bulan sekali. Ya, jangan sampai sikat gigi ini dipakai bertahun-tahun, bentuknya udah nggak jelas, masih nggak diganti gitu ya. Jadi lebih bagus diperhatikan maksimal biasanya 3 bulan sekali. Ukurannya disesuaikan dengan usia untuk anak bayi, untuk anak di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun dan yang sudah dewasa. Karena sekarang sudah semakin banyak ya jenis sikat gigi. Bahkan untuk pasien-pasien pengguna kawat orto ya, pengguna kawat gigi, ini juga menggunakan sikat giginya khusus, ada sendiri gitu. Jadi karena ada alat kawat tersebut di dalam mulut, maka sikat giginya juga harus disesuaikan. Lalu yang kedua untuk anak-anak bayi ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Dari 6 bulan itu sebenarnya harus sudah mulai dirawat. Nah, dengan apa? Kalau dengan sikat gigi masih terlalu besar, maka bisa dengan sikat silikon ya, seperti yang ada di gambar, atau kasa steril yang dicelup ke air matang. Kalau ibu bisa membersihkan di lap saja gitu, di bagian giginya yang sudah ada, atau disikat dengan sikat yang silikon tersebut. Kalau sudah di atas 1 tahun, biasanya gigi anak akan semakin banyak. Dan anak sudah bisa mulai memegang sikat giginya yang kecil. Maka boleh dibelikan sikat gigi yang untuk anak 1 tahun. Itu ada ya, ada beberapa produk yang mengeluarkan khusus untuk emang anak untuk 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Lalu selanjutnya jangan lupa setelah digunakan sikat giginya, kita harus menggunakan juga pasta giginya. Pasta giginya harus diperhatikan adalah pasta gigi yang memiliki kandungan fluoride. Kenapa? Nah, mungkin banyak yang akhirnya mikir, saya mah nggak mau pasta gigi yang berfluoride misalnya. Atau saya nggak mau pakai pasta gigi A, I, atau B, atau yang lain. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan kenapa harus fluoride? Karena gigi kita itu adalah salah satu organ dengan sifat anorganik lebih banyak dibanding organik. Jadi maksudnya dia sangat membutuhkan asupan dari segi mekanis gitu ya. Nah, fluoride ini membantu untuk menguatkan kembali si giginya itu. Jadi kalau tanpa fluoride, hanya dibersihkan saja, tidak mengandung fluoride, maka kondisi giginya akan sulit untuk menjadi kuat gitu. Karena adanya pengikisan, maka ada beberapa materi atau beberapa bahan dalam gigi yang bisa luruh. Kalau tidak dikasih dengan fluoride, maka dia tidak sekuat yang seharusnya gitu. Nah, siapa yang harus pakai sikat pasta gigi berfluoride ini? Apakah kalau sudah dewasa saja atau dari anak-anak? Nah, ternyata harus dari anak-anak gitu. Dari anak usia 1 tahun biasanya, atau kalau di bawah 1 tahun biasanya kita berikan sangat sedikit sekali. Nah, ini ada perbandingannya. Kalau yang untuk bayi ya, dari 6 bulan biasanya gigi pertama keluar sampai usia 3 tahun, itu diberikan 1 butir beras. Atau bisa dilihat di gambar itu kecil sekali ya pasta giginya, dan itu nanti digosokkan ke gigi anak. Kalau tertelan gimana dok? Nggak masalah, karena giginya jumlahnya masih sangat sedikit. Saat anak sudah mulai mahir berkumur, biasanya di usia 3 tahun ke atas, maka jumlah sikat pasta giginya bisa lebih banyak, sebesar 1 biji kacang polong atau segitu ya, perbandingan di sikat giginya. Nah, untuk dewasa juga jangan lupa jangan termakan iklan. Biasanya di iklan tuh kan gambarnya sikat giginya panjang gitu ya, si pasta giginya full satu sepanjang si sikat giginya gitu ya. Nah, itu sebenarnya terlalu banyak gitu. Jadi sebenarnya dengan ukuran 1 biji kacang polong lebih besar sedikit, yang penting dia kalau diratakan dengan tangan di seluruh permukaan sikatnya. Jadi jangan juga terlalu banyak ya.
Nah, jadi alatnya tadi sudah jelas, sikat gigi dan pasta gigi berfluoride. Lalu caranya bagaimana? Nah, caranya ini ada banyak, sebenarnya ada banyak sekali teori. Salah satunya yang saya pakai, yang penting dia intinya adalah mengenai seluruh permukaan gigi. Jadi mau bagaimanapun caranya, yang penting dia menyikat ke permukaan gigi. Namun ada yang harus diperhatikan, untuk gigi bagian depan itu harus gerakannya atas bawah. Kalau gigi bagian samping, ya bagian yang buat mengunyah baru boleh gerakan ke depan belakang gitu ya. Dan jangan lupa juga di bagian dalam. Jadi di bagian dalam itu dikeluarin gitu ya, dibersihkan. Jadi kadang orang hanya fokus di bagian luar, bagian mengunyah, sedangkan di bagian dalamnya tidak. Nah, kadang di bagian situ akhirnya terjadi penumpukan kotoran yang bisa menyebabkan karang gigi ataupun gigi berlubang. Nah, waktunya berapa lama gitu? Waktu yang ditentukan oleh banyak peneliti adalah sekitar 2-3 menit. Namun 2 menit sudah dirasa cukup untuk membersihkan seluruh rongga mulut. Nah, ini juga diajarkan ke anak-anak gitu. Jadi ajak anak-anak untuk mau menyikat gigi mereka dengan pasta gigi yang berasa itu boleh, dengan sikat gigi yang lucu gitu. Dan ajak anak untuk menyikat seluruh bagiannya. Kalau anak memang belum bisa, biasanya nanti orang tua bisa memberikan triknya seperti ini. Jadi kalau yang sudah bisa memegang sendiri, biarkan anak untuk mencoba. Walaupun kita yakin itu pasti tidak mencapai keseluruhan ya, karena belum bersih. Nah, nanti setelah dia selesai menyikat giginya, ibu minta itu atau bapak minta gitu, boleh ya ibu yang sikatin sekarang gitu. Nah, nanti setelah itu ibu yang mulai membersihkan giginya dengan baik dari keseluruhan sisinya. Dan kalau untuk usia dari bayi sampai 12 tahun, itu kondisi gigi akan selalu berubah. Maka orang tua memang benar-benar harus memperhatikan kondisi giginya, apakah ada yang sudah mulai berlubang, atau ada yang miring, atau ada yang mau tumbuh, dan seperti itu. Jadi memang pendampingan untuk menyikat gigi itu memang diperlukan sampai anak berusia kurang lebih 5-6 tahun. Jadi jangan, anak saya udah bisa sikat gigi sendiri misalnya, umur 3 tahun atau 4 tahun. Alhamdulillah kalau sudah bisa, tapi jangan lupa setelah sikat gigi ibu periksa gitu. Apakah sudah benar sikat giginya? Apakah coklat yang tadi dia makan sudah bersih gitu? Apalagi kalau mau tidur ya. Atau susu yang dia minum masih menempel atau tidak. Nah, ini memang pendampingan ini masih harus dilakukan sampai 5 atau 6 tahun. Nah, selain menyikat gigi, ada 2 teknik lain untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang kedua adalah dengan dental floss. Ya, jadi dental floss atau kita kenal dengan bahasa Indonesianya benang gigi ya. Jadi dia bentuknya seperti benang, tapi dia bahannya beda dengan benang kasur atau benang jahit ya. Dia bahannya biasanya dari sintetis, lebih elastis. Nah, dia dimasukkan ke sela-sela gigi, terutama untuk orang-orang yang memiliki gangguan pada posisi. Jadi misalnya giginya berantakan, akhirnya kalau misalnya ada makanan nyangkut, agak susah nih kita keluarkan. Nah, jangan gunakan tusuk gigi. Kenapa? Karena kadang penggunaan tusuk gigi malah bisa mencederai gusi. Ya, jadi bukannya mau dikeluarin, makanannya malah gusinya berdarah karena ketusuk-tusuk gitu ya. Jadi memang lebih baik pakailah ini, dental floss. Ini banyak kok dijual di pasaran juga. Nah, cara penggunaannya seperti yang ada di gambar, jadi dipegang dengan dua tangan ya, lalu dimasukkan ke sela-sela. Nah, itu digeser-geser keluar. Nanti biasanya daging, sayur, atau apapun makanan yang berserat yang sulit untuk dikeluarkan dengan berkumur, biasanya akan bersih. Lalu yang ketiga adalah obat kumur. Nah, obat kumur ini memang benar-benar suplemen ya, jadi hanya tambahan. Kalau memang ingin menjaga lebih bersih, boleh digunakan. Atau yang sedang menjalani perawatan seperti gusinya bengkak atau gusi berdarah, nah ini boleh dirutinkan. Nah, ini sebenarnya, ini mah yang jenisnya obat ya. Yang jenisnya obat biasanya yang direkomendasikan oleh dokter gigi ada 3, ada Minoset, ada Tantum Verde, dan Betadine Kumur. Cuman kalau yang ada di pasaran kan mereka lebih berinovasi lebih banyak lagi. Ada yang rasa-rasa gitu ya dari tiap pabrik gitu ya, dari masing-masing ada. Dari Pepsodent punya, dari Listerine ada, dari Oral-B ada, pokoknya macam-macam. Yang harus diperhatikan dalam pemilihan obat kumur adalah jangan gunakan obat kumur yang mengandung alkohol. Ya, karena banyak obat kumur yang mengandung alkohol, akhirnya memang membuat mulut kita terasa lebih fresh gitu ya. Karena ada kandungan alkohol dalam obat kumur tersebut. Nah, kenapa nggak boleh? Bukan masalah halal haramnya ya, karena kan kalau dikumur sebenarnya tidak akan termakan.
Tapi selain karena itu, ada juga yang kedua, yaitu penggunaan atau paparan alkohol yang terlalu sering pada rongga mulut setelah diteliti dapat menyebabkan kanker mulut gitu. Jadi kalau kita terlalu sering menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol untuk berkumur-kumur setiap hari 2 kali misalnya, itu bisa meningkatkan resiko kita bisa mendapat kanker mulut. Jadi ini sudah ada penelitiannya dan memang biasanya dokter gigi tidak pernah menyarankan untuk menggunakan yang beralkohol. Bahkan dari salah satu merek yang biasanya mereka menggunakan alkohol, sekarang kalau nggak salah mereka juga sudah mengeluarkan yang zero gitu, yang zero alkohol. Jadi sudah tidak ada lagi alkohol di dalam obat kumurnya. Nah penggunaannya tiap produk beda-beda, cuman biasanya tetap digunakan setelah sikat gigi sehari 2 kali. Penggunaannya dia dikumur selama biasanya 30 sampai 1 menit, dan kalau mau efeknya lebih bagus setelah itu jangan ada kumur air keran lagi, jangan minum dulu gitu. Biar efeknya lebih terasa gitu ya. Nah itu yang cara pertama untuk bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, dimulai dari kebersihannya dulu. Nah yang kedua adalah menjaga asupan makanan dan minuman gitu. Jadi kita sudah menjaga kebersihan, nah tinggal kita jaga gimana asupan makanan dan minumannya juga yang baik. Nah seperti apakah yang baik? Yang baik adalah yang mengandung banyak sayur, buah, dan air mineral. Seperti yang diketahui dari segi kesehatan umum, air mineral juga sangat dibutuhkan dalam tubuh kita ya. Kalau yang pakai berat badan standar mungkin sekitar 8 gelas per hari. Nah, memang apa kaitannya dengan kondisi rongga mulut? Nah, ternyata air mineral ini memiliki peran yang sangat penting untuk kondisi rongga mulut kita. Selain untuk membersihkan, dia juga akan membuat air liur kita menjadi lebih encer gitu ya, lebih cair. Jadi tidak terlalu kental. Memang kenapa kalau misalnya encer? Nah, jadi bisa dibandingkan Ibu ya, kalau misalnya yang kental dengan yang cair, efek pembersihannya lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang cair sudah pasti. Dan dengan air liur yang kental, biasanya dia akan mudah untuk membuat si giginya jadi berlubang gitu. Karena efek membersihkannya kurang, dan kandungan asam di dalam air liur kita juga bisa menambah risiko untuk terbentuknya lubang. Jadi selain untuk kesehatan umum, ternyata air mineral yang cukup juga sangat baik untuk kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, perbanyak sayur dan buah karena banyak vitamin yang mendukung kesehatan gigi dan mulut, juga sebagai efek pembersihan secara mekanis, karena biasanya sayur dan buah kan berserat, jadi dari serat-seratnya itu dia ada efek membersihkan mulut kita secara mekanisnya. Nah, yang kedua, kalau yang tidak boleh yang seperti apa? Yang tidak boleh adalah makanan yang bukannya tidak boleh ya, harus dikurangi saja gitu. Boleh kalau memang si anak misalnya mau makan es krim, mau makan permen gitu ya. Karena es krim kan ada susunya juga gitu ya. Atau dari permen bolehlah sesekali, atau dari kue juga kan ada karbohidratnya dari tepung. Itu boleh. Asal jangan setiap hari, dan setiap selesai makan makanan yang manis, maka anak diminta untuk berkumur minimal dengan air putih, kalau bisa menyikit giginya. Nah, selain makanan yang manis, ternyata makanan yang sangat asam juga jangan dikonsumsi terlalu sering. Karena misalnya ya, contohnya di negara kita, di Indonesia, ada sebuah provinsi, Palembang gitu ya, di mana kebiasaan masyarakatnya adalah makan pempek gitu ya. Pempek itu kan pasangannya sama cuka. Nah, mereka itu bahkan makan pempek bisa setiap hari dan bahkan setiap pagi gitu ya, untuk sarapan makan pempek. Nah, hasil dari penelitian membuktikan bahwa masyarakat dengan kebiasaan mengkonsumsi pempek setiap hari memiliki kondisi gigi yang lebih banyak berlubang atau mengalami gangguan seperti erosi gitu ya, jadi giginya terkikis. Nah, setelah diteliti ternyata memang efek dari si cuka pempeknya itu yang dikonsumsi terlalu sering. Atau misalnya orang yang mengkonsumsi jus jeruk atau jus lemon setiap hari. Nah, ini juga tidak baik karena kadar asamnya itu bisa merusak gigi. Jadi perlu diluruskan, sebenarnya yang merusak gigi itu yang asam atau yang manis gitu. Sebenarnya dari segi fisikanya, gigi kita itu kan terbentuk dari fluoroapatit ya, fluoride dan segala macam bahan jenis kimia gitu ya. Di saat dia terkena asam, maka dia akan terkikis. Nah, itulah yang disebut dengan lubang. Tapi kenapa dari manis itu bisa menjadi asam? Nah, manis itu ada gula. Gula itu digunakan oleh kuman.
kuman. Jadi karena di mulut kita ada kuman dari gigi atau dari air liur gitu ya, si kuman ini menggunakan gula yang ada di sisa makanan dari manis ini untuk dia pakai berproduksi. Nah, hasil produksi dari si kuman inilah yang namanya asam, dan itulah yang akhirnya merusak gigi kita. Nah, soda itu juga mencakup keduanya ya, karena soda itu gulanya juga banyak, tapi di satu sisi pH-nya juga rendah gitu ya. Bahkan kalau nggak salah kayak Coca-Cola, Sprite itu pH-nya bisa berbuat bersihin kamar mandi gitu ya katanya. Karena saking asamnya, nah apalagi bersihin kamar mandi aja bersih. Apalagi kalau kita minum terlalu sering setiap hari, maka bisa jadi gigi kita juga bersih gitu ya. Hilang maksudnya, terkikis gitu ya, bukan bersih bagus. Nah, ini dari segi yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu asupan makanan dan minumannya harus dijaga. Yang baik seperti apa, yang harus dikurangi seperti apa. Nah, yang ketiga, biasanya saran dari kami adalah kunjungan rutin ke dokter gigi. Nah, tapi sekarang kita lagi kedatangan tamu ya, namanya COVID-19. Gimana? Nah, kunjungan rutin ini kita hilangkan dulu. Nah, lalu seperti apa harusnya ke dokter giginya? Kenapa? Oh ya, saya jelasin dulu, tadi kan udah dijelasin juga sama Bidan Silvi ya, kenapa memang kalau kita ke dokter gigi ini kunjungan rutin harus dikurangi selama masa pandemi. Nah, di dokter gigi itu ada tindakan-tindakan seperti membersihkan karang atau mengebor ya, karena kita membutuhkan alat, itu menggunakan aerosol, sistem aerosol. Jadi aerosol itu cairan dengan gas gitu ya, tekanan gitu. Kenapa sih memang harus pakai air? Karena kalau kita ngebor ya, kalau bapak-bapak mungkin paham nih, kalau kita ngebor dinding gitu ya, itu biasanya panas tuh. Karena ada gesekan ya, gesekan dari alat bor. Begitu juga dengan alat bor gigi gitu. Kalau alat bor gigi itu dia berputar untuk mengikis bagian gigi, maka akan ada panas yang ditimbulkan. Nah, untuk mengurangi panas tersebut, maka dari alat akan mengeluarkan air dan angin gitu ya, agar si airnya bisa muncrat gitu ke si gigi yang lagi kita bor. Nah, ini yang disebut dengan aerosol. Ini tidak bisa kita hindari gitu, karena untuk mengebor harus dengan seperti ini sistemnya gitu. Karena kalau tidak dengan air atau angin, maka si gigi bisa panas, malah bisa cedera nanti saraf di dalamnya. Nah, kenapa memang dengan aerosol ini? Nah, pada saat kita lakukan tindakan kepada pasien, kalau misalnya pasien memiliki riwayat COVID-19 yang positif, maka di air liur atau yang kita ketahui bahwa COVID ini menular melalui droplet, nah si droplet yang ada di dalam mulut pasien itu bercampur dengan air yang ada di alat. Nah, setelah itu si alat ini akan menyemprotkan keluar. Jadi otomatis droplet pasien bisa berubah menguap gitu, menjadi udara yang berada di udara di sekitar kita gitu. Yang tadinya penularan COVID-19 ini melalui droplet, namun karena ada aerosol, maka si droplet itu bisa berubah menjadi udara dan menjadi airborne. Walaupun sekarang katanya WHO juga sudah menetapkan bahwa COVID-19 juga ditularkan melalui airborne. Cuman sebelum adanya pernyataan dari WHO, dari segi aerosolnya, kalau di dokter gigi memang sudah pasti kalau ternyata pasien ini mengidap COVID, maka virus tersebut bisa jadi berterbangan gitu ya di ruangan dokter gigi karena jangkauan aerosol ini sangat jauh gitu. Makanya sekarang dokter gigi pun melakukan banyak inovasi bagaimana caranya agar pasien bisa tetap kita rawat dengan perawatan yang ada, tapi kita tetap menjaga agar tidak ada penularan baik dari pasien ke dokter atau dokter ke pasien atau pasien ke pasien lainnya. Nah, jadi rentan ya. Oke, kemarin mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan informasi bahwa di awal masa pandemi COVID dari bulan Maret ya, pertama kali masuk ke Indonesia, itu di bulan Maret sampai kemarin di bulan Juni, itu PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, mengeluarkan pernyataan bahwa untuk sementara dokter gigi diharap untuk tidak melakukan tindakan kepada pasien, dan pasien pun tidak boleh melakukan kunjungan kecuali untuk 4 hal. Yaitu yang pertama, nyeri yang tidak tertahankan, gusi bengkak akibat infeksi, pendarahan, dan juga ada trauma pada gigi atau tulang karena kecelakaan, misalnya jatuh dari motor, akhirnya giginya ada yang patah atau seperti itu. Dan itu memang semua hal-hal yang sangat emergensi.
Hal ini dilakukan oleh PDGI karena pada saat itu dokter gigi masih beradaptasi nih dengan kondisi yang ada. Masih mempelajari teknik aerosol seperti apa, penanggulangannya seperti apa gitu. Jadi untuk sementara pasien hanya boleh mengunjungi dokter gigi jika mengalami 4 hal ini. Namun akhirnya pemerintah menyadari ya bahwa COVID ini tidak bisa selesai di bulan Juni kemarin dan mungkin akan masih kita hadapi bersama sampai di tahun depan. Dan akhirnya PDGI pun belajar gitu ya bagaimana caranya untuk menghadapi ini gitu, kondisi seperti ini. Karena tidak mungkin misalnya ada pasien yang giginya berlubang, kita diamkan sampai tahun depan, bisa-bisa jadi tambah parah gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang saat ini beberapa dokter gigi sudah mau mulai melakukan tindakan tersebut ya. Misalnya yang pertama karang gigi. Karang gigi ini juga macam-macam. Ada yang karang giginya masih sangat sedikit, kalau yang sangat sedikit lebih baik ditunda dulu. Tapi kalau yang karang giginya sudah sangat banyak sehingga giginya goyang, maka ini lebih baik untuk lakukan kunjungan ke dokter gigi supaya dibersihkan. Karena banyak kasus yang membiarkan karang giginya menumpuk sehingga saat karang giginya diambil, ternyata tulangnya sudah nggak ada gitu. Jadi si giginya bisa-bisa lepas dari tulang karena karang giginya ternyata sudah menekan tulangnya terlalu lama gitu. Akhirnya si tulang beradaptasi, dia resorpsi gitu, hilang. Jadi tulangnya hilang. Tulangnya semakin turun. Tapi kan waktu belum dibersihin karang gigi saya masih ada. Kenapa pas dibersihin karangnya gigi saya jadi copot misalnya? Karena sebelumnya yang menahan si karang giginya. Kan karang gigi itu keras ya. Karena dia adalah campuran dari kalsium gitu ya, yang ada di dalam air liur kita gitu. Makanya kalau yang tadi saya bilang, kalau air liur kita kental, maka kadar kalsiumnya semakin tinggi, maka akan mudah untuk terbentuk karang gigi. Akan mudah untuk terbentuk lubang, karena pH-nya juga jadi kurang baik gitu. Jadi kalau untuk karang gigi harus dilihat lagi, harus yang seperti apa gitu, yang memang harus dilakukan pembersihan di saat seperti ini. Lalu selanjutnya perawatan kawat. Kalau untuk pemasangan baru, sebenarnya kalau tidak terlalu emergensi, lebih baik ditunda sampai masa COVID selesai. Namun kalau yang sudah terlanjur dipasang nih dok, gimana gitu? Nah kalau yang sudah terlanjur dipasang, boleh didiskusikan lagi dengan dokternya untuk lakukan kontrol lagi sebulan sekali atau mungkin bisa dijadikan 2 bulan sekali. Karena kasihan ya udah dipasang tapi tidak ada perubahan gitu. Yang ada nanti giginya, tulangnya, itu sudah keras lagi gitu. Karena pada saat proses pemasangan kawat itu biasanya tulang itu akan beradaptasi karena ada pergerakan. Jadi dia biasanya agak longgar gitu si tulangnya. Makanya gigi-giginya biasanya agak lebih goyang. Karena dia untuk memudahkan pergerakan ke posisi yang diinginkan. Kalau dibiarkan terlalu lama, khawatirnya malah kondisi rongga mulut pasien jadi kotor ya, karena ada bracket ini, ada kawat gigi ini. Atau bisa jadi tulangnya jadi keras lagi, jadi nanti pada saat mau memulai susah lagi gitu. Lalu selanjutnya gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini ada berbagai macam tahapan juga, dari mulai yang kecil, yang sudah dalam, sampai yang berasa ngilu kalau minum, atau sampai yang sudah sakit, atau yang memang sudah abses bengkak gitu. Nah, kalau gusi bengkak tadi sudah masuk sebenarnya di emergensi gitu. Tapi gimana kalau misalnya, kayak saya ngaca nih dok nih, tapi kok kayaknya ada yang hitam-hitam nih lubang. Ini bolehnya ditambal sekarang atau nanti aja gitu. Nah ini dikembalikan lagi ke pasien. Kalau pasien bisa dengan yakin menjaga kondisi giginya tetap bersih, maka sebenarnya si lubangnya itu bisa berhenti gitu. Jadi banyak kondisi yang giginya berlubang. Biasanya kondisi awal gigi berlubang itu warnanya coklat. Pada saat pasien rajin menyikat giginya dengan pasta gigi berfluoride, menjaga asupan makanan yang baik, air mineralnya cukup gitu ya, maka si lubang ini berhenti. Nah biasanya kalau udah berhenti dia warnanya jadi hitam. Nah itu biasanya kalau hitam tuh keras. Nah itu tandanya si proses melubang giginya ini berhenti. Nah kalau sudah seperti itu dan pasien bisa yakin menjaga kebersihannya, maka boleh ditunda sampai nanti masa COVID selesai. Tapi kalau misalnya di anak-anak gitu ya, yang memang untuk sikat gigi juga susah, atau untuk mengurangi makanan manis juga susah gitu, terus ada lubang yang agak lumayan besar, walaupun anaknya belum ada keluhan sakit, maka di sini biasanya dokter gigi akan menyarankan untuk coba ditambal saja, boleh ditambal saja gitu ya. Atau untuk orang dewasa juga seperti itu, yang memang ada kebiasaan buruk, atau tidak bisa, saya mah
sikat gigi juga kadang-kadang misalnya 2 hari sekali gitu, atau kalau inget gitu ya, terus ada lubang, dibiarin aja deh sampai habis COVID gitu. Nah kalau kayak gitu bisa jadi malah nanti si giginya tambah besar gitu ya, yang tadinya bisa ditambal, bisa-bisa nanti akhirnya harus dicabut. Terus untuk yang berlubang juga sudah sangat besar, sampai ada nyeri, nyut-nyutan gitu ya, maka ini boleh untuk dilakukan perawatan ke dokter gigi di saat sekarang. Nah yang keempat, gigi miring ya, biasanya nih gigi bungsu, gigi terakhir. Biasanya muncul di anak paling cepat usia 18 tahun. Tapi banyak yang sampai usia 35 tahun, 40 tahun belum keluar dan baru muncul keluhannya di umur-umur segitu banyak. Nah ini dikembalikan lagi juga ke pasien ya, apakah mengganggu atau tidak si gigi bungsu yang tumbuh miring ini. Kalau sampai sakit atau kayaknya malah jadi bolong ke gigi depannya ya, seperti yang digambar, itu memang gigi berlubang itu menular, tapi bukan menular seperti kita flu kalau orang sebelahan menular dari si virus yang terbang. Nah bedanya kalau gigi, kenapa bisa disebut gigi berlubang itu menular? Karena dari satu gigi saat dia berlubang maka di situ akan menjadi tempat untuk makanan nempel. Nah makanan nempel akan mengundang kuman. Nah dari si kuman ini karena dia terkumpul di situ jadi seperti membuat rumah di situ, maka dia bisa untuk menginfeksi jaringan yang sehat di sebelahnya. Nah, seperti pada kasus gigi bungsu yang tumbuh miring ini gitu. Jadi, kalau memang sudah dirasa sangat mengganggu, sakit, bikin sakit kepala gitu ya, atau mulai berlubang, ngilu, nah itu boleh dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi dan mungkin nanti akan dilakukan pengambilan gitu ya, dicabut. Nah, lalu untuk gigi anak-anak. Nah, ini sering sekali terjadi ya. Jadi giginya nyundul, namanya kalau di bahasa kita persistensi. Jadi gigi susunya masih ada, tapi gigi tetapnya sudah tumbuh gitu. Nah kalau kasus seperti ini sebenarnya agak sulit ya kalau mau kita tunggu terlalu lama gitu. Bisa-bisa dia akan tumbuh seperti ini terus. Bahkan ini digambar itu sudah terlalu terlambat sebenarnya. Karena kan gigi tuh tumbuhnya pelan-pelan ya, sedikit-sedikit mulai ada garis putih, nanti dia mulai keluar gitu. Nah harusnya pada saat masih sedikit, nah pada saat itulah dia diambil gitu, yang gigi susunya, biar si gigi tetapnya bisa kita posisikan lagi ke posisi yang seharusnya. Nah ini harus dilakukan dengan segera sebenarnya. Dan yang terakhir sisa akar. Jadi banyak orang yang, saya giginya udah habis, tapi masih ada sebenarnya akarnya. Nah ini juga dikembalikan lagi ke pasien, mengganggu atau tidak gitu. Bahaya atau tidak sih sebenarnya? Kalau dibilang bahaya, ada kemungkinan bisa menjadi bahaya. Kalau si sisa akar ini, ya kondisi gigi rongga mulutnya kotor, maka kan sisa akar itu dia bentuknya gitu ya, kayak mangkuk gitu ya. Maka makanan akan mudah untuk menempel di situ, maka kuman akan mudah menempel di situ. Dan untuk beberapa orang saat misalnya imunnya rendah, maka infeksi bisa terjadi. Jadi saat infeksi terjadi bisa jadi bengkak sisa akarnya. Ya, banyak pasien-pasien yang bisa bengkak sampai di muka gitu ya, bengkaknya sampai besar. Ternyata pas dicari apa masalahnya? Oh, masalahnya ternyata sisa akar yang tidak dicabut gitu. Jadi itu tergantung lagi ke kondisi pasien masing-masing. Nah, kita lanjut lagi. Kalau ternyata tadi ya, harus apa aja sih yang diperhatikan untuk kita melakukan kunjungan ke dokter gigi pada saat masa pandemi gitu, karena tidak bisa disamakan dengan kondisi kemarin, apalagi dengan resiko penularan yang tadi kata Bidan Silvi juga ya lebih tinggi di dokter gigi, dokter THT atau dokter paru ya kalau sekarang ya. Nah, oke, yang pertama, udah pernah dengar soal telemedicine? Ada ya yang mungkin sudah beberapa mendengar apa sih telemedicine. Jadi tele artinya jauh, medicine pengobatan, maka telemedicine adalah pengobatan jarak jauh. Jadi kan sekarang sudah banyak juga sebenarnya ya aplikasi-aplikasi seperti macam-macam lah, ada Halodoc, ada Alodokter, Klik Dokter gitu ya, yang melayani pengobatan melalui media sosial gitu ya, atau melalui telepon atau melalui video call. Nah, untuk kasus-kasus untuk masa pandemi COVID seperti ini dan kasus-kasus yang tadi saya jelaskan, kalau memang ingin dikonsultasikan lebih dahulu, lebih baik konsultasi via video dulu gitu, atau via chat dulu gitu, agar kita mengurangi kemungkinan tatap muka langsung dengan dokternya, atau mengurangi kehadiran kita keluar rumah gitu ya. Kan belanja aja sekarang bisa online gitu ya, beli obat juga bisa online.
Maka untuk pengobatan pun sebenarnya bisa online gitu, dan ini sudah banyak sekali platformnya. Dan untuk di klinik-klinik yang tadi sudah dijelaskan ya, yang saya kelola, memang kami mendorong untuk pasien melakukan telemedicine dulu pertamanya gitu ya. Jadi lebih mengurangi kemungkinan terpaparnya dengan orang lain gitu ya, dan lebih ekonomis juga sebenarnya gitu, karena kalau datang langsung diperiksa dengan dokter, otomatis harus membayar biaya konsultasi secara langsung gitu ya. Dengan kondisi yang saat ini dokter harus menggunakan APD lengkap gitu, jadi harus ada biaya tambahan. Sedangkan kalau kita telemedicine mau ngobrol dulu aja nih misalnya, dok ini begini gimana gitu, apakah bisa diobat dulu aja atau harus datang gitu. Jadi untuk pertama lebih baik digunakan telemedicine ini dulu. Kalau ternyata nanti, oh Bu, kalau ini mah harus dicabut misalnya, saya nggak bisa nyabut via virtual gitu ya, nggak bisa nyabut via online gitu kan, harus datang. Nah, harus apa kalau misalnya memang harus datang? Pertama bikin appointment ya. Sekarang hampir semua klinik sepertinya memang menjalankan sistem appointment ini, bahkan sampai ke jamnya gitu. Kenapa? Agar tidak adanya penumpukan pasien di klinik gitu. Jadi misalnya satu pasien, dokternya mengestimasi satu pasien 1 jam atau satu pasien setengah jam, maka pasien harus datang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh pihak klinik. Agar pasien yang pertama sudah pulang, baru pasien keduanya datang. Jadi tidak ada penumpukan di ruang tunggu. Lagi-lagi untuk mengurangi paparan atau kontak dengan orang lain, atau yang kita sebut dengan jaga jarak ya. Yang ketiga, biasanya seperti saat kita ke mall ya, beberapa mall tuh ada yang sudah melakukan juga nih seperti kuesioner atau harus mengisi data misalnya ya, kalau mau masuk mall harus mengisi data bahwa saya sedang tidak sakit, suhu saya lagi bagus dan segala macam. Nah, di klinik-klinik yang saya kelola juga, ini semuanya pasti memastikan dulu ke pasien gitu, apakah pernah bepergian keluar selama masa pandemi atau sedang pernah bepergian keluar kota, atau sedang mengalami pilek, batuk, demam, atau pernah berkontak dengan orang yang positif COVID. Nah, ini semua harus dikerjakan gitu oleh pasien dan harus diisi dengan jujur gitu ya. Karena banyak sekali akhirnya pasien-pasien yang takut gitu ya, kalau misalnya orang tuh tahu saya COVID gitu, saya takut, jadinya saya bohong misalnya. Berbohong dengan petugas medis, maka akan menjadi sangat membahayakan gitu. Karena kalau dia memang sudah positif COVID dan dia berbohong, walaupun misalnya dokternya sudah menggunakan APD, tapi ada kemungkinan misalnya yang terlewat atau error sedikit yang bisa menyebabkan dokter jadi tertular. Kalau dokter tertular tapi tidak tahu, bisa menularkan juga ke pasien yang lain atau ke perawat atau ke tenaga administrasi di klinik. Jadi kejujuran pasien ini memang harus diutamakan gitu ya. Sudah ada beberapa kasus ya di Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya, yang memang karena pasiennya berbohong, akhirnya dokternya kena positif COVID bahkan sampai meninggal. Jadi jangan sampai karena ketakutan kita, akhirnya kita menyebabkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan tindakan-tindakan di dokter gigi. Karena biasanya kalau memang nilai yang kita anggap ini agak beresiko, maka lebih baik ditunda gitu. Jadi karena mau kita sudah dengan APD, takut tetap ada error sedikit, jadi lebih baik ditunda saja tindakannya. Ya, lalu pastikan dokter yang merawat Bapak Ibu atau anaknya di klinik itu menggunakan APD lengkap. Memang sudah pasti sekarang semua dokter gigi yang praktek baik di klinik maupun rumah sakit sudah menggunakan APD lengkap. Karena ini memang sudah peraturan dari PDGI pusat gitu ya. Bahkan levelnya harus level 3 gitu, karena kita berhubungan langsung dengan droplet gitu. Kalau kata dokter umum, mulut itu harusnya ditutup gitu saat pasien datang. Tapi dokter gigi mulutnya malah dibuka gitu pasiennya. Ya iyalah, soalnya kan kita memang menangani pasien gitu ya. Karena kan kalau dokter umum, pasien pasti pas konsultasi pakai masker kan. Tapi kalau dokter gigi kan begitu nyampe, maskernya dibuka gitu. Karena kan kita mau periksa gigi dan mulutnya. Nah, ini harus dipastikan juga. Lalu dampingi anak, jadi hanya anak ya yang boleh didampingi oleh ibunya saat lakukan kunjungan ke dokter gigi. Kalau sudah besar, sudah dewasa ya kalau bisa mah sendiri aja. Jadi mengurangi paparan orang ke klinik gitu. Kecuali memang kalau mau ditemani maksimal 1 orang, dan itu pun biasanya akan disuruh untuk tunggu di luar gitu. Biarkan si pasien sendiri yang masuk ke dalam ruangan perawatan untuk dilakukan perawatannya.
Nah, yang terakhir, jangan lupa pada saat ke klinik juga tetap menggunakan APD lengkap, seperti masker, atau kalau mau pakai face shield juga boleh. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, Bidan Silvi. Bagaimana nih kalau ternyata, aduh saya mah masih takut lah kalau ke dokter gigi gitu ya. Apalagi kemarin ya, kondisinya Indonesia kita masih terus naik ke atas, jumlah positifnya masih terus belum tahu nih puncaknya di mana gitu ya. Dengan kondisi yang kemarin rekor gitu ya, baru-baru beberapa hari kemarin gitu ya, rekor jumlah positifnya terbanyak gitu ya, dan jadi semakin takut gitu, apalagi kita ke dokter gigi nih kok kayak malah ngedatengin virus gitu ya. Jadi saya mau perawatan di rumah aja deh. Nah, apa aja sih sebenarnya pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk keluhan gigi dan mulut di rumah? Nah, pertolongan pertamanya, yang pertama untuk kasus gigi berlubang. Kalau gigi berlubang, ini ada beberapa tahapan ya. Kalau yang masih ngilu, atau yang sudah nyeri, atau yang sudah bengkak, itu berbeda. Nah, selain menjaga kebersihan mulut yang tadi saya bilang, ada pertolongan lain seperti meminum analgesik ya. Yang paling aman mungkin bisa dipakai paracetamol, dan ini pun bebas untuk dibeli di warung gitu ya. Banyaklah obat-obatan yang mengandung anti nyeri paracetamol ini. Nah, ini bisa digunakan sementara untuk mengurangi nyeri yang dirasakan karena gigi berlubang, atau air garam gitu. Air garam ini memang resep tradisional, namun secara ilmiah juga bisa membuktikan memberikan kenyamanan gitu kepada pasien saat giginya nyeri gitu ya. Gimana sih cara bikin kumur air garamnya gitu? Biasanya 1 gelas air atau 200 ml itu bisa setengah sampai 1 sendok teh garamnya gitu. Yang penting dia terbentuk cairan yang lebih pekat dibandingkan kondisi mulut kita. Jadi disitulah fungsinya air garam untuk memberikan kenyamanan pada pasien saat merasakan nyeri. Lalu kalau gigi yang infaksi tadi itu juga sama, bisa menggunakan anti nyeri, dan karena adanya infeksi yang biasanya menyebabkan gusi, maka kami lebih merekomendasikan untuk menggunakan obat kumur yang mengandung obat gitu ya, bukan hanya air garam. Jadi ada chlorhexidine atau povidone iodine yang betadine gitu ya, dan ini digunakan secara rutin untuk apa? Untuk menjaga agar area yang sedang terinfeksi itu tetap bersih, area tetap bersih, dan ini juga ada efek meredakan nyeri sedikit ya, dan lebih membuat nyaman pasiennya. Lalu untuk gusi berdarah itu juga bisa menggunakan obat kumur. Nah, untuk gigi yang tadi ya, yang persistensi atau gigi yang kesundul sama gigi tetap, nah ini harus dilihat nih. Kalau memang sudah goyangnya sangat goyang, itu anak bisa diminta untuk memakan makanan yang keras gitu ya. Karena kalau sudah goyangnya, ibu rasa nih kayaknya udah goyang banget, tinggal dicabut aja gitu. Cuman kan memang pasti ada rasa takut ya untuk mencabut gigi anak gitu ya dengan tangan atau dengan pinset gitu. Dan si anak juga pasti lebih takut. Nah, kalau sudah goyangnya ke segala arah gitu ya, sudah tinggal benar-benar sedikit lagi lepas, biasanya itu si akarnya itu udah nggak ada. Akarnya itu udah hilang biasanya. Nah, ini bisa dirangsang dengan memakan makanan yang keras gitu. Apel atau buah kan dia agak keras ya, kriuk gitu ya. Nah, itu bisa dicoba untuk makan buah gitu, nanti tiba-tiba lepas gitu. Atau memakan makanan yang lain gitu. Nah, ada lagi satu lagi nih, kondisi yang sering dialami oleh ibu-ibu. Anaknya baru tumbuh gigi, sakit, rewel, panas gitu ya, misalnya bayi. Tumbuh gigi depan atau tumbuh gigi belakang. Nah, kondisi tumbuh gigi ini tuh masih berlanjut nih dari umur 6 bulan sampai sekitar 2 tahun. Nanti setelah itu ada pergantian lagi dengan gigi tetap. Nah, setiap anak merasakan ada gigi yang sakit, jadi wajar sekali ya si anak ini menjadi rewel, menjadi kesakitan, tidak nafsu makan, karena ibu bisa bayangkan ya, Bapak Ibu bisa bayangkan gusi ini ditembus oleh gigi. Jadi si gusinya ini kan robek ya otomatis. Walaupun robeknya tidak berdarah gitu ya. Biasanya dia mulus, cuman tetap ada bagian yang terluka di tempat si gigi itu keluar. Nah, ini yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada anak. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Kalau sampai nyeri atau sampai ada demam, maka boleh diberikan obat anti nyeri atau anti panas, anti demam ya, paracetamol juga bisa. Lalu berikan titer atau mainan gigit-gigitan
seperti yang digambar tuh ada macam-macam lah gitu ya. Biar anak merasa nyaman karena saat giginya itu keluar, biasanya anak ingin menggigit-gigit sesuatu gitu. Jadi akhirnya dia rewel karena dia tidak bisa menggigit apa. Nah biasanya berikan teeter untuk memberikan kenyamanan atau buah-buahan atau es krim. Es krimnya ini es krim yang dibuat sendiri ya. Jadi kita buat es krim dari susu atau dari potongan buah yang dingin. Nah itu bisa diberikan kepada anak untuk mengurangi rasa nyeri pada gigi yang baru tumbuh. Nah, kurang lebih seperti itu, Bidan Silvi untuk materinya. Aduh, sepertinya kurang banyak atau terlalu banyak ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan. Saya kembalikan lagi ke Bidan Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasannya detail sekali, Dok. Luar biasa, dan ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih, Dok. Kita bacain ya, Dok ya. Kita bacain ya, Dok. Nanti mohon dibantu ya, barangkali ada pertanyaan yang masuk dari YouTube. Baik, siap. Oke, sekarang yang masuk ke Zoom dulu, ini ada melalui chat. Ini lumayan nih banyak, Dok. Sabar ya, Dok. Santai aja ya. Ini ya. Lama gak sih? Baru berapa lama? 1 jam. Oh, baru 1 jam. Ya. Oke. Karena ternyata kesehatan gigi ini penting banget. Kita nggak boleh menyepelekan. Karena berhubungan dengan berbagai macam syaraf, betul ya, Dok? Iya, betul. Oke, ini ada dari Bunda Yevi Ardianti. Halo Bunda Yevi. Pertanyaannya, apakah lama menggosok gigi kurang lebih 3 menit, efeknya baik apa tidak? Mangga, Dok. Ya, kalau tadi saya jelaskan 2 menit ya, tapi memang ada beberapa literatur yang sampai 3 menit juga boleh. Jadi sebenarnya lamanya mungkin sekitar 2-3 menit, cuman yang harus diperhatikan selain dari lama adalah kekuatannya gitu. Kadang ada beberapa orang yang pengennya bersih gitu, jadi ngerasanya sikat gigi kayak gosok kamar mandi gitu, kekencengan. Ada yang kayak gitu, akhirnya jadi giginya terkikis gitu ya. Nah itu yang jangan dilakukan. Jadi menyikat gigi seperti kita nyambunin badan aja gitu. Kita menyambunin badan kita, menggosok-gosok badan kan dengan tekanan yang normal gitu ya. Jadi menyikat gigi juga harus dengan tekanan yang normal, yang masih bisa diterima oleh giginya. Kalau merasanya ada yang kurang bersih gitu ya, nah itu harus dilihat. Jangan-jangan itu bukan kotoran, tapi karang gigi. Nah kalau karang gigi itu memang tidak bisa. Mau digosok kayak apa sama sikat gigi juga itu tidak akan bisa. Karena dia memang kayak batu gitu ya. Karena dia dari kalsium, jadi seperti karang. Jadi tidak masalah kalau 3 menit. Oke, jadi sebenarnya tidak masalah ya, Dok ya? Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bunda Yevi. Yang di Bunda di mute dulu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Klorin Dewi. Dok mau tanya, ada 2 pertanyaan, Dok. Pertanyaan pertama, anak saya umur 15 bulan, sebelum tumbuh gigi sudah dikenalkan dengan sikat gigi silikon. Dia suka, tapi setelah tumbuh gigi, dia enggan dibersihkan giginya. Saya coba bersihkan dengan kasa, kain dan sebagainya, tapi kemudian giginya bernoda, sulit dihilangkan. Dia mau diberi sikat gigi, tapi sikatnya diemut. Bagaimana sarannya? Tanya itu yang pertama ya, Dok. Yang kedua, geraham saya ada yang bolong. Awalnya ngilu, sekarang tidak, tapi kurang nyaman jika mengunyah. Mau ke dokter gigi khawatir, bagaimana sarannya? Atur nuhun. Mangga silahkan dokter. Ya, Bunda Klorin ya untuk anaknya yang umur 15 bulan. Jadi sebelumnya dia sudah kenal ya sebenarnya dengan sikat gigi silikon. Mungkin dia jadinya merasa aneh Bun karena sudah ada giginya, terus dia harus ketemu si gigi barunya itu dengan sikat gigi. Nggak apa-apa untuk diganti dengan kasa atau dengan sikat gigi anak gitu ya. Ada yang untuk usia di bawah 2 tahun ya, ukurannya kecil, sikatnya juga sangat kecil. Kalau nanti akhirnya diemut nggak apa-apa. Biarkan dulu dia untuk mengenal alatnya dulu gitu. Dia kenal ini sikat gigi. Diemut boleh, tapi tetap dirayu lagi Bun. Setelah diemut boleh ya sekarang Bunda mau lihat giginya gitu. Sekarang sama Bunda boleh ya dibersihin nih pakai strawberry. Misalnya kita kasih odol yang rasa strawberry sedikit aja Bun. Selapis tipis ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi
sama seperti mandi tanpa sabun, maka menyikat gigi tanpa pasta gigi juga kurang baik gitu ya, karena efek pembersihan secara kimiawinya tidak ada. Nah ini jadi tetap harus diberikan Bun sikat pasta giginya sedikit. Apalagi kalau memang ada rasa-rasanya, biasanya anak lebih suka. Kalau tertelan tidak apa-apa, yang penting bukan satu tube gitu ya Bun ya, bukan yang banyak sekali, karena memang hanya selapis tipis, itu boleh. Kalau anak sudah mulai ada ketertarikan untuk mengemut sikat giginya, nggak apa-apa, sambil terus dirayu, dicoba setiap hari sambil mandi gitu ya. Coba kalau sekarang Bunda pengen lihat gitu sikat giginya, Bunda sikatin sedikit ya gitu, paling pelan-pelan aja. Nah kalau yang kedua, geraham ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya Bun, kalau terasa sangat tidak nyaman dan Bunda merasa nggak pede dengan kebersihannya Bunda, boleh saja misalnya konsultasi ke dokter gigi. Asal menerapkan protokol kesehatan yang tadi sudah saya jelaskan. Menggunakan masker, mengisi kuesioner dengan jujur gitu ya, melakukan telemedicine terlebih dahulu dengan dokter. Karena kan dokter biasanya tetap harus melihat gitu kondisinya seperti apa. Kalau sudah sebesar ini, kemungkinan harus seperti apa gitu. Jadi biar ibunya juga nggak bingung. Tapi kalau ibu merasa masih belum berani untuk ke dokter gigi, saran saya untuk sekarang tingkatkan dulu kebersihannya yang tadi. Jadi sikat giginya tetap dilakukan 2 kali sehari. Terus kalau memang itu berlubang, setiap ada makanan masuk coba dikeluarkan, kumur-kumur, bantu dengan obat kumur atau bantu dengan dental floss. Jadi kalau memang belum sakit banget gitu, belum ganggu banget, ya boleh dicoba untuk dirawat. Jadi kita tingkatkan dulu kebersihannya gitu. Paling gitu. Oke, Dok, ini ada tanggapan dari Bunda Klorin Dewinya. Katanya bagaimana dengan noda di gigi yang tadi yang di dedeknya itu, khawatir nantinya jadi gigi keropos katanya. Jadi gini, di gigi itu ada yang namanya apa ya, kalau bahasa awamnya kayak menipis, lapisannya menipis. Jadi sebelum terbentuk menjadi lubang, si gigi itu warnanya kan putih ya, apalagi kalau gigi anak-anak namanya juga disebutnya gigi susu karena warnanya seputih susu. Beda dengan gigi dewasa yang warnanya lebih kuning gading, seperti warna gading gitu ya, karena memang normalnya seperti itu. Untuk anak-anak, ini tadinya jadi dari putih, kok jadi kayak ada lebih putih gitu, titik atau abu-abu gitu ya. Itu kalau digosok kok nggak hilang. Nah, biasanya itu disebabkan karena lapisannya itu menipis. Jadi dia seperti kayak transparan gitu. Nah, itu awal muasal lubang biasanya. Nah, terus ini harus gimana? Harus ditambal atau enggak? Sebenarnya kalau ditambal belum bisa karena belum ada lubang gitu. Cuman bisa ditingkatkan kebersihan atau ditambahkan fluoride. Ada yang namanya tooth mousse. Ada beberapa pabrik yang mengeluarkan namanya tooth mousse. Mousse-nya kayak tikus tapi S-nya double. Jadi tooth mousse itu kayak odol, tapi dia berfungsi untuk menguatkan gigi gitu, untuk memberikan tambahan suplemen pada gigi. Nah itu macam-macam rasanya. Biasanya itu bisa kita berikan kepada anak sebagai suplemen untuk menambah kekuatan giginya. Karena kalau dibersihkan dengan sikat biasanya nggak bisa. Tapi kalaupun mau dibalikin lagi jadi putih, itu biasanya nggak akan bisa gitu. Karena memang dia sudah ada dan tadi ya Dok. Ya, tipis gitu ya, ibaratnya jadi tipis gitu, jadi berkurang ketebalannya, akhirnya jadi berubah warna. Nah ini nggak akan bisa kita tambahin lagi gitu, kecuali ditambal. Setidaknya dengan kita berikan tooth mousse itu menjaga agar tidak berkembang menjadi lubang gitu. Paling seperti itu. Oke, Bunda, mudah-mudahan terjawab ya. Saya lanjut lagi ya, Dok ya. Ya, siap. Dari Pak Wahyu Darmawan. Saat ini anaknya usianya 7 tahun 9 bulan. Saya inisiatif ronsen susunan gigi anak saya. Di hasil ronsen nampak jelas semua calon gigi dewasanya sebagai pengganti gigi susunya. Tapi nampaknya ada salah satu calon gigi dewasa yang tidak ada, yaitu calon gigi dewasa pada bagian atas depan. Anak saya sekarang sudah berusia 11 tahun, saya belum melakukan ronsen ulang susunan giginya. Apakah perlu melakukan ronsen ulang atau cukup dengan hasil ronsen di usia 7 tahun sebelumnya? Sudah bisa memastikan memang tidak akan punya satu gigi dewasa kelak. Nah, apa solusi terbaiknya, Dok?
gitu. Kalau memang tidak punya calon gigi dewasa itu. Gitu dari Pak Wahyu. Ya, baik Pak Wahyu. Jadi memang ini hebat sekali ya inisiatif untuk ronsen gigi anaknya gitu. Memang biasanya mungkin ini saya nggak tahu ya, apakah gigi susu yang depannya itu sudah lepas atau belum gitu. Kalau biasanya dokter gigi menyarankan pasien untuk ronsen karena si gigi susu yang depan ini belum lepas. Harusnya maksimal 7 tahun itu sudah lepas dan berganti dengan gigi baru. Namun kalau tidak lepas, maka bisa dikhawatirkan tidak adanya gigi tetap dewasanya itu. Nah, kalau memang dari foto umur 7 tahun itu sudah dipastikan ya, Bapak sudah berkonsultasi dengan dokter bahwa ada si benih gigi tetap, maka kemungkinan sih di usia 11 tahun hasilnya akan sama. Karena pembentukan gigi itu dimulai sejak anak di dalam perut ibunya. Jadi tidak mungkin di usia 7 tahun nggak ada, di 11 tahun tiba-tiba ada gitu. Jadi kalau ronsen kemungkinan tidak usah perlu dilakukan ronsen ulang. Cuman yang harus diperhatikan, apakah si gigi susu yang lamanya ini sudah lepas atau belum? Kalau belum, maka lebih baik pertahankan. Pertahankan gigi susu ini untuk menggantikan posisi gigi dewasanya. Tapi kalau ternyata sudah lepas, ya harus pakai gigi palsu untuk mengganti kekosongan yang ada. Tapi biasanya sih kalau yang gigi tetapnya nggak ada, biasanya gigi susunya nggak akan lepas karena tidak ada yang mendorong gitu. Jadi gigi susu itu bisa tanggal karena ada gigi tetap dia mendorong dari bawah, maka si gigi susu itu goyang. Kalau gigi tetapnya tidak ada, kemungkinan biasanya si gigi susu akan tetap ada. Lalu masalah nggak kalau misalnya si anak jadinya nggak punya gigi tetap, tapi punyanya gigi susu? Ya nggak masalah. Paling secara bentuk memang agak berbeda dengan si gigi sebelahnya yang misalnya sudah jadi gigi tetap. Tapi dari segi bentuk, kalau memang mau disamakan bisa diatasi dengan penambalan gitu. Paling gitu aja. Tapi memang ada ya dok ya yang banyak tidak lengkap gitu. Banyak. Banyak orang yang gigi taringnya sampai dia dewasa ya taring susunya gitu. Karena ternyata dia tidak punya gigi taring dewasa. Jadi gigi taring susunya tidak lepas, akhirnya ya gigi taring susunya yang dia pakai sampai dewasa. Itu banyak yang seperti itu. Karena apa ya? Pembagian gigi ya itu mah takdir Allah aja, terserah Allah maunya gimana gitu. Ada orang yang ngelihatku itu gigi bungsunya pada miring, kalau saya mah keluar gitu. Nah itu memang udah dari sananya. Karena yang meletakkan benih-benihnya itu pada kondisi gigi mulut seorang bayi, seorang anak gitu ya, yang memang sudah dari blueprint yang udah Allah punya gitu. Tidak ada yang mempengaruhi misalnya, oh ibunya kurang kalsium, jadinya giginya nggak ada, oh nggak juga. Tidak menjadi satu penyebab gitu. Ya. Paling begitu. Ada tanggapan nih dari Pak Wahyunya dok. Katanya untuk kasus anak saya, gigi susunya di bagian yang benih gigi dewasa tidak ada, masih ada sampai sekarang. Tidak copot kali maksudnya ya? Gigi susunya di bagian yang benih gigi dewasa tidak ada, masih ada sampai sekarang. Iya. Jadi gigi susunya masih ada. Ya sudah, pertahankan saja gigi susunya agar tetap sehat, tetap kuat gitu ya. Karena biasanya kalau dia nggak ada gigi tetap, maka si akarnya pun tidak akan goyang gitu. Jadi bisa digunakan seperti biasa. Cuman mungkin dari segi bentuk aja sih nanti agak beda sama gigi sebelahnya, yaitu bisa diakalin atau dirawat dengan penambalan aja nanti. Kalaupun misalkan suatu saat lepas itu nanti paling dengan gigi palsu gitu ya dok? Iya. Tapi kemungkinan lepasnya sedikit kecil karena tidak ada yang mendorongnya itu. Kecuali jatuh, kecelakaan, patah atau kayak gimana gitu. Oke. Semoga terjawab ya Pak Wahyu. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bidan Umum. Dok, anak saya usia 5 tahun, 2 gigi seri depannya sudah ada yang terkikis. Apakah benar tidak bisa ditambal karena gigi susu? Nah, jika gerahamnya pun berlubang bagaimana? Ini kasusnya berlubang tapi giginya masih gigi susu mungkin ya? Iya, tidak ada masalah gitu. Gigi susu juga bisa ditambal. Bahkan dari anak usia belasan bulan ya, maksudnya di atas 1 tahun lah, 13 bulan, 14 bulan, kalau memang anaknya sudah kooperatif dan memang bisa dibawa ke dokter gigi, sudah mulai bisa dilakukan penambalan gitu. Jadi jangan menganggap bahwa gigi susu tidak bisa ditambal gitu, karena sebenarnya gigi susu bisa ditambal. Secara karakteristik dia sama seperti gigi dewasa. Perbedaannya hanya di ukuran, jenis warnanya beda, dan dari segi kerapuhannya memang lebih rapuh gigi susu.
Makanya gigi anak-anak memang lebih sering untuk rusak gitu ya dibanding kalau dia sudah dewasa. Pas kecilnya aduh rusak banget, tapi pas sudah gedenya enggak. Nah, tapi jangan dianggap sepele gitu. Ah, masih gigi susu inilah, kalau nanti ternyata bolong terus akhirnya dicabut juga nggak masalah. Nah, jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, gigi tetap itu bisa keluar saat ada gigi susu bisa tanggal karena ada gigi tetap yang mendorong. Nah, tapi ini juga ada mempengaruhi sebaliknya. Kalau gigi susunya ini sudah copot duluan, maka si gigi tetap ini biasanya dia bingung mau keluar kemana, karena ibaratnya jalurnya nggak ada. Tinggal pulang aja karena nggak ada gigi. Nah, akhirnya ini enaknya dicabut terlalu awal gitu. Jadi gigi-gigi yang lainnya sudah keluar, giliran dia mau keluar tempatnya nggak ada, akhirnya dia bingsul keluar. Biasanya seperti itu, umur 12 tahun biasanya gigi taring keluar. Jadi nggak ada masalah kalau memang mau mencoba menambal. Yang menjadi PR untuk anak-anak adalah kemauan anak itu untuk duduk di dokter gigi gitu ya. Tidak takut gitu kan, mau dibur tidak takut gitu, mau diperiksa tidak takut. Nah, itu yang menjadi PR orang tua gitu. Karena sebenarnya kalau menambalnya mah boleh, tidak ada larangan gitu ya. Cuman memang perkenalan ke anaknya ini harus dimulai sejak awal. Makanya sebenarnya karena ada di luar pandemi COVID kan ada anjuran 6 bulan sekali ya kita ke dokter gigi. Maka orang tua tuh seharusnya sejak anak sudah bisa diajak berkomunikasi 3 tahun, 4 tahun. Boleh tuh kalau ibu lagi mau ke dokter gigi, ajak anaknya. Biar anaknya tahu, oh ini yang namanya dokter gigi. Oh seperti ini, oh ibu nggak apa-apa kok kalau dibor, ibu nggak nangis, berarti saya juga bisa. Jadi anak harus dikenalkan sejak awal gitu. Ya. Karena banyak yang takut dok ya. Belum lagi kalau kadang suka ditakut-takutin sama ibunya gitu kan. Kalau misalnya nanti disuntik, nanti dicabut, nanti apa, padahal kan belum tentu gitu. Dan jangan sampai pencabutan menjadi satu hal yang sangat menakutkan gitu. Karena kayak kasus resistensi yang tadi saya bilang, yang udah kesundul gigi tetap, itu kan otomatis gigi susunya harus kita cabut. Kalau di mindset anak udah, aku tuh kalau dicabut, ibu tuh kalau marah bilangnya ngancamnya nanti dicabut gitu. Oh berarti dicabut adalah sesuatu yang sangat menyakitkan gitu. Maka pada saat dia harus berhadapan dengan kenyataan itu, dia akan sangat susah untuk diajak bekerja sama gitu. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab ya untuk Bu Bidan Umu. Oke, lanjut lagi, mudah-mudahan terjawab ya. Nanti kalau ada tanggapan saya akan bacakan lagi. Ini dari Bunda Sofi. Bu Dok, saya mau tanya, anak saya giginya rusak parah karena susu formula. Sekarang ada 2 gigi tetap yang tumbuh, nah bagaimana menjaganya 2 gigi barunya agar tidak terkontaminasi dengan gigi lain yang rusak? Apa ada rekomendasi pasta gigi buat anak dari Bunda Sofi? Mangga dong. Ya, balik lagi ke materi saya tadi ya, menjaga kesehatan gigi dan mulut kuncinya yaitu menjaga kebersihan dan menjaga asupan makanan gitu. Jadi ini sudah ada gigi tetap yang tumbuh, nah ini kan bisa dikatakan ya salah satu faktor yang membuat rusak di gigi susu adalah dari asupan makanan. Mungkin dari segi kebersihan pun kurang gitu ya, karena anak-anak biasanya sulit untuk diajak sikat gigi. Saat sekarang gigi tetapnya sudah tumbuh, maka ibu harus lebih mengajak anak lagi untuk yuk kita sikat gigi tiap hari pagi dan malam gitu. Setiap habis sarapan dan sebelum tidur gitu. Coba diajak menonton video-video itu sudah semakin banyak sekarang, video-video di YouTube gitu ya. Bahkan waktu saya kecil adalah salah satu jingle favorit ya, yang sampai setiap anak sepertinya hafal gitu ya, dari salah satu produk pasta gigi gitu ya, aku gigi yang kayak gitu. Nah itu kan mungkin sekarang anak-anak sekarang udah nggak kenal gitu, tapi anak-anak sekarang bisa lihat sudah lebih banyak lagi video-video di YouTube gitu ya, atau di video edukasi kayak Nusa Rara atau siapa sih yang suka ada di macam-macam lah gitu ya. Semua tokoh pasti ada bagian episode, atau Upin Ipin gitu ya, pasti ada episode soal kesehatan gigi. Jadi ajak anak untuk yuk kita jaga giginya, karena gigi, karena yang tadi saya bilang ya, dia itu anorganik. Jadi dia itu lebih banyak
materi tidak hidup dibanding materi hidup di seluruh tubuh kita. Kayak kulit, kalau misalnya luka, didiemin, dia nutup sendiri. Bahkan tulang, kalaupun patah di dalam, patah tertutup ya, patah di dalam, itu kalau nggak diapa-apain, ibaratnya dia bisa nyambung lagi. Karena memang ada sel-sel yang bisa tersambung kembali gitu. Kalau gigi ini satu-satunya yang tidak bisa untuk dikembalikan ke semula gitu. Gigi patah, mau disambung lagi pakai lem, nggak bisa. Dokter gigi pun misalnya ada gigi patah nih, patahannya ada, kita pun nggak akan mungkin menambal itu dengan gigi patahannya gitu ya. Karena memang tidak akan bisa nyambung, karena dia lebih banyak material tidak hidupnya gitu. Jadi memang kalau gigi sudah rusak, ya sudah, dia tidak akan bisa kembali lagi seperti semula. Maka kesehatan giginya harus sangat dijaga dengan cara apa tadi? Jaga kebersihan dan perhatikan asupan makanan. Kalau dulu dia susu formulanya banyak, mungkin lebih banyak gula di susu formulanya, maka sekarang kurangi asupan gulanya. Atau kalau memang masih mau, boleh, tapi tetap diimbangi dengan sayur, dengan buah, dengan air putih yang banyak. Paling seperti itu. Ya, karena PR sih sebenarnya ya untuk mengedukasi kesehatan gigi untuk anak-anak kita. Karena biar anak-anak kita tuh tidak menimbulkan persepsi yang mengerikan terhadap kalau mau ke dokter gigi itu, sehingga jangan sampai menimbulkan traumatis mungkin gitu ya dok ya. Ya betul. Apalagi di zaman sekarang ya, Teh Silvi datang-datang ke dokter giginya pakai APD lengkap gitu kan, wah full, dia semakin takut gitu kan. Jadi memang harusnya kemarin-kemarin gitu ya dikenalin, atau bisa buku gitu ya. Banyak buku-buku sekarang yang berbicara tentang kesehatan anak, menjelaskan dengan animasi gitu ya, yang menarik biar anak tertarik. Oh, kalau aku nggak sikat gigi ada banyak kuman gitu. Itu sudah banyak sekali kok. Ya, termasuk nanti buku yang mau kita promosikan ini ya dok ya. Oh iya betul. Ada juga di situ. Itu gambarnya aja lagi pegang sikat gigi kayaknya ya anaknya ya. Gitu. Ya. Oke, semoga terjawab ya untuk Bunda Sofi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bunda. Oh ya, tadi ada yang belum ya, pasta gigi ya. Oh iya, pasta gigi rekomendasi. Saya sih tidak ada ini ya, tidak disponsori oleh siapapun. Jadi pasta giginya silahkan bebas. Yang penting dia mengandung fluoride, itu aja. Yang penting dia mengandung fluoride, dan kalau untuk anak-anak memang lebih bagus yang ada rasa. Jadi ada ketertarikan gitu ya. Karena kalau misalnya anak-anak pakai gitu ya, pakai yang dewasa, takutnya nanti pedes gitu. Tapi ada anak-anak juga, saya beberapa kali ketemu pasien-pasien atau pada saat penyuluhan di SD, mereka lebih senang pakai yang pedes gitu. Jadi terserah aja, disesuaikan lagi ke anak-anaknya gimana. Oke, sip. Jadi kalau untuk pemilihan pasta gigi itu, kalau bisa mungkin anaknya sendiri ya diikut sertakan. Ya betul, kan udah macam-macam banget sekarang kok pasta gigi anak-anak. Oke, semoga terjawab ya Bunda Sofi. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Bunda Dewi. Dok, apakah berkumur dengan air garam efektif untuk perawatan mulut? Ini sering nih, mitos kalau lagi sakit gigi, berkumur pakai air garam. Itu mitos atau fakta nih dok nih? Jadi itu memang kan saya tadi bilang ya, resep tradisional, tapi memang secara ilmiahnya dibuktikan memberikan efek gitu. Jadi memang bisa diberikan sebagai pertolongan pertama gitu, tapi tidak bisa menyembuhkan gitu. Jadi dia merelief ya, jadi membuat kondisi sakit gigi ini menjadi lebih nyaman gitu ya. Jadi gini, bagaimana sih teorinya gitu ya, kalau mau dijelasin, air garam itu kan dia kental ibaratnya ya, berbanding dengan air liur atau kondisi mulut kita. Pada saat sakit, pada saat gigi kita berlubang dan sakit, kenapa sih jadi ada sakit? Satu, karena tekanan yang besar, efek dari aktivitas kuman. Jadi kuman itu aktivitasnya berhasil mengeluarkan gas. Nah, gas yang ada ini kalau di dalam gigi kita belum kebuka, jadi kadang tuh gigi itu lubang kecil di atas, ternyata bawahnya gede. Karena memang yang paling atas itu yang susah ditembus, email itu paling keras. Jadi begitu dia bisa ditembus, kuman hanya menjadikan itu sebagai pintu. Jadi dia beraktif di dalam gitu. Karena dentin yang di dalam itu lebih rapuh, dia lebih mudah untuk merusak dentin. Nah, pada saat si gerbangnya ini masih kecil, gas ini di dalam banyak gitu. Dan dia tidak bisa keluar lewat gerbang yang kecil, akhirnya dia menekan saraf dan itu yang menyebabkan sakit. Dengan kumur air garam, maka secara ilmu apa ya namanya, saya jadi lupa ya, air bergerak dari tekanan yang besar keluar. Jadi kalau
kental yang di luar, maka si tekanan yang ada di dalam gigi ini bisa keluar, tertarik oleh air garam tersebut gitu. Jadi dia bisa mengurangi rasa sakitnya, memberikan rasa nyaman. Tapi terus apakah si lubangnya itu sembuh? Tidak gitu. Selama lubang itu masih ada, selama infeksi itu masih ada, kumannya masih ada, maka sakitnya akan terus ada. Jadi si air garam ini bisa digunakan sebagai pertolongan pertama yang saya tadi bilang. Jadi untuk meredakan kondisi yang lagi sakit gitu, atau lagi bengkak, itu juga biasanya kita rekomendasikan kumur air garam. Tapi tidak menyembuhkan atau mengobati. Ya, betul. Jadi untuk pertolongan pertama ya Bunda Dewi, mudah-mudahan terjawab. Oke, ini Kang Hamal, hadir gak Kang Hamal? Ada yang masuk nggak ya dari YouTube? Barangkali ada yang masuk dari YouTube. Kang Hamal, halo. Kalau belum ada dari YouTube, kita masih lanjut. Yang sudah masuk. Kang Hamal, di YouTube sudah ada yang masuk pertanyaannya? Masih di mute. Halo Kang Hamal, suaranya kemana? Nggak ada suaranya. Menghimpun nih katanya, lagi dihimpun. Oh, lagi dihimpun. YouTube dulu ya, Dok ya. Giliran. Oke, Kang Hamal mangga yang dari YouTube. Enggak, ini masih dihimpun nih sama admin. Oh, masih dihimpun sama admin. Oke, sambil nunggu kita balik lagi ke Zoom grup chat ya yang sudah masuk. Ini karena lumayan banyak nih Dok pertanyaan yang masuk ke grup di chat. Ini saya tawarkan untuk berinteraksi langsung, tapi sepertinya masih malu-malu Dok. Jadi banyak yang chat. Ini ada dari Bunda Cynthia. Dokter mau bertanya, jika gusi tiba-tiba bengkak lalu sakit juga pada giginya itu, penyebabnya apa? Padahal rajin menyikat gigi, dan bagaimana cara mengobatinya? Silahkan Dok. Oke, jadi dia akhirnya ini ada ya bertanya soal gusi ya, karena tadi saya bilang bahwa mulut itu bukan cuma gigi, tapi gusi, tulang, dan jaringan sekitarnya. Nah, kenapa nih gusi tiba-tiba bengkak terus giginya sakit padahal rajin menyikat gigi? Berarti kemungkinan penyakitnya infeksinya bukan berasal dari gigi, tapi bisa juga dari gigi. Misalnya gini ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ada gigi 2, itu di tengah-tengahnya itu bisa nyangkut makanan. Pada saat ada makanan nyangkut, terus misalnya ibu tidak sengaja menekan dengan sikat gigi, tusuk gigi misalnya. Akhirnya si makanan ini masuk ke sela-sela gusi. Nah, itu bisa menyebabkan si gusi bengkak, bahkan sampai bernanah gitu ya, sampai abses. Karena ada kayak kalau di tangan atau di kuku ya teh ya, suka ada yang namanya kesusupan gitu ya. Ya, dari kayu atau apa dia masuk. Nah, itu juga bisa terjadi pada kondisi gusi kita gitu. Kalau ada makanan tulang ikan atau daging atau makanan apapun yang nyelap gitu ya, nyempil di tengah-tengah gigi, di antara 2 gigi, biasanya itu bisa menyebabkan gusinya infeksi. Itu yang pertama kemungkinannya. Yang kedua, bisa jadi karena susunan gigi ibu kurang rapi sehingga tekanan kunyah tidak tersebar merata. Atau ibu memiliki kebiasaan mengunyah di satu sisi, hanya di sebelah kanan saja atau di sebelah kiri saja. Jadi tekanan kunyah yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan gusi menjadi infeksi atau radang karena adanya tekanan berlebihan tadi gitu. Akhirnya jadinya kok gusinya yang sakit padahal giginya nggak kenapa-napa. Tapi karena gusinya sakit berasa giginya jadi nggak enak. Nah, itu bisa jadi. Atau yang ketiga, mungkin memang ternyata ada lubang tapi tidak terlihat. Bisa jadi karena di antara 2 gigi lubangnya di tengah-tengah. Jadi kalau kita ngaca sendiri itu tidak akan terlihat karena dia posisinya berada di tengah-tengah gigi. Jadi dia nempel tapi di tengahnya ternyata ada lubang kecil. Bisa jadi seperti itu dan itu harus dipastikan dengan foto ronsen. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Untuk sementara, kalau memang keluhannya dari gusi, coba ibu obat kumur dulu. Jadi gunakan obat kumur dulu yang mengandung obat ya, bisa povidone iodin atau chlorhexidine. Tadi merek-mereknya bisa Minosep atau betadine kumur gitu ya. Coba dikumur-kumur di bagian yang terasa bengkak gitu ya. Coba dilakukan sehari 2 kali
dilakukan selama 1 minggu. Apakah ada perubahan? Kalau tidak ada perubahan, mungkin memang harus diperiksa langsung gitu oleh dokter giginya. Gitu. Oh iya, cara penggunaannya juga jangan lupa pada saat berkumur biasanya 30 detik ya, dikumur terus. Lalu setelah itu dibuang, jangan kumur lagi dengan air biasa gitu ya. Kalau dikumur lagi dengan air biasa, hilang obatnya langsung kebuang. Dan juga jangan minum. Biasanya setelah itu dilakukan 5-10 menit. Oh iya, teh ini juga berhubungan dengan obat kumur. Saya ada sedikit tips ya, baru nih yang di masa pandemi COVID. Jadi memang ada beberapa peneliti yang sudah menyatakan bahwa ini sih tidak bisa dibilang sebagai obat ya, tidak bisa dibilang sebagai obatnya COVID, namun bisa digunakan untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita sebagai salah satu nih tempat awalnya si virus ini berkembang gitu ya. Karena kan di daerah rongga mulut sampai ke tenggorokan. Itu bisa dilakukan kumur dengan obat kumur betadine atau povidone iodine ya dengan kadar 1%. Itu dilakukan 30 detik di rongga mulut, lalu 30 detik digargel. Digargel itu di tenggorokan, ya, seperti didorong oleh tekanan udara gitu ya, biar si air itu bergulir di tenggorokan, didengarkan sedikit, itu 30 detik. Setelah itu setelah itu buang, lalu jangan makan, minum selama setengah jam kalau yang ini. Nah itu untuk mensterilkan daerah mulut dan daerah tenggorokan kita untuk mencegah berkembangnya si virus ini gitu. Karena ternyata si povidone iodine ini memiliki khasiat antimikrobial sampai bisa membunuh virus SARS-CoV-1, terus MERS dan Ebola. Cuman kalau untuk yang COVID memang belum ada penelitian lebih lanjut, cuman kalau misalnya karakteristiknya bisa disamakan, bisa digunakan gitu sebagai terapi pencegahan maupun orang yang sudah terkena COVID positif juga bisa dilakukan gitu. Ini berhubungan dengan obat kumur. Ya, jadi kan tadi ya berhubungan dengan droplet kalau COVID. Ya. Jadi mungkin meskipun belum ada penelitiannya, tapi tidak salahnya mungkin kita coba. Oke, masih lanjut di yang sudah masuk ke Zoom grup chat. Ini ada dari Bunda Tri Sugiharti. Pertanyaan dari YouTube udah ada teh tuh. Udah ada. Ya. Oke, ini ya. Dari Oh ya. Oke, bentar. Satu lagi nih dari Zoom dulu ya. Ini dari Tri Sugiharti, dok maaf. Bentar, oh ini nih, dok anak saya usia 7 tahun, sudah 3 kali lepas gigi. Setiap kali lepas gigi selalu dua gigi dok. Oh setiap kali lepas 2 gigi yang lepasnya. Itu nggak apa-apa dok. Yang cabut saya sendiri. Yang cabut saya sendiri dok karena sudah goyang katanya gitu. Terus tambahannya kebetulan sekarang lagi sakit dan bengkak, saya kasih Dexa 0,5 setengah tablet. Kapan saya bisa bawa ke dokter? Ya. Yang pertama tadi cabutnya ini apa? Copotnya langsung dua gitu ya? Setiap kali lepas tuh langsung 2. Yang cabut ibunya sendiri nih. Hebat. Iya. Memang usia 7 tahun itu usia-usia lagi mulai pergantian ya. Mulai ada pergantian sekitar mungkin 8 gigi lah mungkin akan berganti. 4 gigi depan bawah sama 4 gigi depan atas. Jadi kalau memang langsung lepasnya 2 nggak masalah. Mau ibu yang cabut karena sudah goyang tidak masalah, asal harus diperhatikan ibu bahwa pada saat mencabut tidak ada bagian gigi atau sisa gigi yang masih tersisa di gusi gitu. Jangan sampai ibu cabut udah goyang ternyata pas ibu cabut patah misalnya. Terus ada sisa giginya, misalnya sisa akar yang masih menempel. Cabut terus ibu raba-raba nggak ada yang tajam, nggak terlihat ada warna putih ya, warnanya cuma pink dan darah aja, dan setelah dibiarkan 3 hari dia menutup dengan sempurna, maka itu sudah aman. Nah kalau sekarang lagi sakit dan bengkak dikasih Dexa setengah 1-2 tablet. Ini ibu resepnya ngambil sendiri atau pernah dikasih sama dokter atau gimana ya? Karena sebenarnya gini, kalau kondisinya lagi sakit dan bengkak, biasanya kami tidak meresepkan Dexa gitu, karena Dexa itu kan obat untuk menekan, ibaratnya menekan daya tahan tubuh pasien ya. Sedangkan
Bengkak itu biasanya adalah memang prosedur alami yang dialami oleh tubuh jika ada sesuatu gitu. Jadi ada infeksi, maka dia respon alami tubuh akan menjadi bengkak gitu. Jadi lebih baik kalau memang nyeri diberikan obat anti nyeri saja dulu gitu. Dan bengkaknya ini karena apa? Apakah karena gigi berlubang atau karena gigi baru tumbuh gitu ya? Itu harus dilihat lagi. Kalau memang karena gigi berlubang, berarti infeksinya sudah dalam. Nah, ini mungkin harus dikonsultasikan ke dokter agar bisa diberikan antibiotik kalau memang dibutuhkan. Atau kalau memang bengkaknya gusinya ini karena giginya baru mau tumbuh, lebih baik diberikan anti nyeri atau obat kumur saja gitu. Jadi sebenarnya cukup untuk pereda nyeri saja ya dok ya untuk, iya, betul. Untuk pertolongan pertama. Nah kalau misalkan berlanjut memang sudah seharusnya datang ke dokter ya. Ya. Cuman gini nih dok, ini kan sekarang nih tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya sama dokter bahwa di masa pandemi ini kan kita harus lebih safety ya kalau datang ke dokter gigi. Nah tadi boleh pakai telemedicine gitu, misalkan by WhatsApp atau misalkan by Zoom untuk konsulnya. Nah ini sedikit nih. Untuk di Sinergi Dental Care atau di klinik-klinik yang dokter miliki ini sudah menyediakan layanan telemedicine seperti itu belum dok? Sudah, kalau untuk di Sinergi Dental Care memang semua pasien kita arahkan dulu untuk telemedicine, di Danveris Care juga seperti itu. Di rumah Sinergi juga biasanya kami tawarkan dulu kepada pasien gitu ya, karena memang tergantung ke kultur masyarakatnya gitu ya. Ada beberapa kultur masyarakat yang merasa tidak jelas kalau lewat telemedicine gitu. Saya mah mau datang aja gitu. Nah, kalau di Sinergi Dental Care kami memang sangat mengutamakan untuk via telemedicine dulu gitu ya. Tapi kalaupun memang pasien yang bersikeras saya mau langsung periksa aja, akan kami persilahkan asal dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku gitu ya. Dengan adanya penambahan biaya APD, dengan adanya prosedur kesehatan ya, tidak boleh ada yang menambah dan segala macam. Itu dilakukan di semua klinik. Oke. Itu by apa? By WhatsApp? By WhatsApp biasanya. Biasanya dokternya akan mengkontak pasien via WhatsApp, lalu meminta foto atau video dari kondisi giginya gitu. Nanti dari situ akan ada hasilnya gitu. Oh ini giginya saya nggak bisa rawat Bu, misalnya harus dikasih obat, nanti saya kasih resep obat, Ibu silakan ambil ke klinik misalnya, atau saya buatkan resepnya langsung untuk Ibu beli di apotek luar bisa, atau oh Ibu ini harus dicabut, janjian aja ke klinik untuk nanti kita lakukan pencabutannya di klinik, seperti itu. Oke. Tadi ada penambahan APD nih, kadang kenapa sih dokter gigi sekarang layanannya jadi mahal gitu ya? Kok semahal ini buat nambal aja kok sampai sebegininya? Nah ini mungkin harus dijelaskan lagi kenapa sih dok di masa pandemi ini ada penambahan biaya dan untuk mengakses layanan gigi ini kok sepertinya mahal gitu? Enggak dok, silakan dijelaskan. Ya, ini saya juga selalu menjelaskan ke pasien-pasien bahwa memang kondisinya saat ini memaksa kami seperti itu gitu ya. Bahkan untuk kedepannya pun kalau memang kondisi pandemi COVID ini berakhir pun sepertinya kondisi praktek dokter gigi memang akan berlanjut seperti ini gitu ya. Karena untuk menghindari adanya penularan silang atau apapun, penularan dari pasien ke dokter, dokter ke pasien atau pasien ke pasien. Nah, kenapa harus ada biaya tambahan ini? Saya jelaskan dulu ya, Bapak Ibu, bahwa yang ada sebelumnya, tarif-tarif yang ada sebelumnya, tarif-tarif pasien yang ada sebelumnya itu berdasarkan jasa, berdasarkan bahan habis pakai. Makanya kenapa praktik dokter gigi pasti mahal biasanya. Kenapa? Karena semua bahan kita masih impor. Semua alat-alat kita masih impor. Bahkan dental unit kita juga masih impor. Jadi memang unit cost-nya agak besar. Nah, ditambah lagi sekarang kita punya PR nih dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dari dunia juga ya WHO, bahwa setiap dokter gigi yang mau melakukan tindakan, bahkan untuk membuka mulut saja gitu ya, belum diapa-apain nih, untuk buka mulut aja kita tetap harus APD level 3. Ya, sedangkan APD level 3 itu harus diganti per pasien. Ya, kalau tidak diganti pun harus dilapis dengan yang diganti. Jadi tetap ada yang diganti per pasien. Sarung tangan kita harus double. Terus masker kita harus menggunakan masker khusus yang sekarang harganya juga semakin mahal. Karena memang masih impor dan langka gitu ya. Baju yang kita pakai itu juga punya umur gitu. Kayak kenapa sih bajunya harus diganti padahal kan bajunya bisa dipakai lagi gitu.
Ada yang bisa dipakai lagi dan ada yang harus langsung buang gitu. Dan yang bisa dipakai lagi pun ini punya umur hanya 10 kali pakai, hanya 20 kali pakai gitu. Jadi memang ada unit cost tambahan gitu. Dan kami sepertinya berat gitu ya kalau harus menanggung itu tanpa minta kerjasama dari pasien gitu. Dan memang ini sudah sudah memang ada kebolehan gitu ya dari persatuan dokter gigi bahwa memang boleh untuk meminta tambahan pasien. Maka selain ini untuk tidak memberatkan pasien-pasien yang tidak mau atau tidak memilih untuk datang, maka kita menyediakan layanan telemedicine gitu. Oke, sip. Oke dok, sebelum berakhir ini ada pertanyaan dari YouTube. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari Bunda Ani. Dok, kalau aku sikat gigi itu kok suka berdarah ya waktu nyodok, waktu menggosok mungkin ya. Padahal nggak keras, itu kenapa ya? Itu satu dari Bunda Ani. Kita langsung aja ya dok ya. Kedua dari Ikuzonani. Dok, adik saya gigi susunya sudah copot tapi udah hampir 2 bulan lebih gigi barunya belum muncul. Itu kenapa? Mangga. 2 pertanyaan terakhir dok, mangga. Oke, nah yang masalah gusi berdarah ya. Jadi gusi berdarah ini ada banyak sekali faktornya. Salah satunya bisa dari kebersihan gusi atau dari kebersihan gigi. Jadi yang disebut dengan yang kita tahu dengan kalkulus atau karang gigi dan plak. Jadi dengan adanya plak atau karang gigi yang banyak pada gigi, maka akan mengiritasi gusi. Otomatis gusi saat dia mengalami iritasi, dia akan melakukan self defense atau pertahanan diri dengan bengkak gitu. Dan saat dia bengkak, biasanya dia akan sangat mudah berdarah. Jangankan sikat gigi, jangan-jangan itu kalau disentuh aja gusinya bisa berdarah gitu. Apalagi dengan adanya tekanan dari sikat gigi. Jadi bisa jadi memang gusinya itu ada yang terinfeksi atau ada yang mengalami iritasi gitu. Bagaimana cara penanggulangannya? Ya bisa salah satunya dengan membersihkan karang gigi atau untuk sementara dibantu dengan obat kumur untuk menjaga kesehatan gusinya gitu. Dan kondisi gigi gusi berdarah ini atau gusi bengkak itu bukan hanya dipengaruhi oleh kebersihan, bisa juga ibu hamil. Mungkin nih Bidan Silvi sering ketemu nih ibu-ibu hamil yang setiap hamil, aduh sakit gigi, aduh gigi saya habis setiap hamil. Setiap hamil pasti gigi saya sakit kayak gitu ya, atau gusi saya pasti berdarah. Nah itu memang ada kaitannya gitu ya. Kondisi kehamilan itu akan mempengaruhi hormon ya, Teh Silvi ya, hormon tubuh ibu secara keseluruhan, termasuk rongga mulut gitu. Untuk beberapa ibu hamil bahkan gusinya selama hamil itu gusinya bengkak, itu karena hormon. Atau bisa jadi juga terhadap imunitas tubuh ibu. Jadi infeksi yang ada di mulut sedikit saja bisa langsung mengakibatkan pembengkakan di gusi. Dan yang agak sulitnya adalah dengan kondisi yang banyak terkompromisasi ini karena hormonnya itu, sedangkan ibu hamil itu sangat tidak dianjurkan melakukan perawatan gigi kecuali sangat mendadak dan hanya dilakukan di trimester 2. Jadi memang PR-nya adalah seharusnya sebelum hamil giginya sehat dulu. Jadi jangan sampai ada keluhan saat hamil gitu, karena bisa tambah parah dan agak sulit untuk ditangani. Jadi kalau untuk masalah gusi bengkak tadi ya, dari kebersihan, dari hormon yang tadi kehamilan, dan juga di anak-anak pubertas. Jadi anak-anak yang baru puber itu juga biasanya gusinya jadi gampang berdarah, itu bisa. Begitu Teh Silvi. Untuk yang gusi berdarah tadi ya. Oke, sip. Itu yang tadi yang kedua ya. Yang gigi susu ya, gigi susunya sudah copot. Nah itu yang tadi saya bilang sebelumnya ya. Jadi memang harus diketahui dulu ini gigi susunya gigi yang mana, kenapa copot duluan, apakah karena hancur akhirnya lepas sendiri atau memang sudah didorong oleh gigi tetapnya. Biasanya kalau sudah didorong oleh gigi tetapnya tidak lama dia akan muncul ya gigi tetapnya. Tapi kalau memang copot tapi belum ada lagi gigi tetapnya, bisa jadi memang gigi tetapnya masih di bawah gitu, masih perjalanan menuju ke atas karena memang belum waktunya gitu. Nah ini yang tadi saya bilang tanggal dini gitu ya, yang bisa menyebabkan gigi tetapnya nanti munculnya atau tumbuhnya tidak beraturan. Nah ini harus diketahui dulu gigi sebelah mana, usianya berapa. Nah setelah tahu itu baru nanti bisa ketahuan kira-kira ini lepasnya karena memang natural atau memang secara alaminya memang harus lepas, atau ternyata dia lepas terlebih dulu sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Oke, sip.
Dok, ternyata ada 2 lagi nih yang Oh iya deh. Alhamdulillah rame ya. ternyata. Ini dari YouTube masuk lagi. Dari YouTube lagi, oke. Ini dari langsung 2 pertanyaan saya bacakan ya, Dok. Oke. Sandi Sopian, Pak Sandi Sopian, Dok, apa yang menyebabkan gigi berubah warna menjadi hitam selain jarang menyikat gigi? Pertama, kemudian dari Bunda dari Rani Rahmawati, Dok, adik saya baru berusia 17 bulan, tips merawat gigi bayi. Silahkan Dok Pangga. Oke, pertama masalah pewarnaan gigi ya. Jadi kenapa gigi bisa mengalami perubahan warna? Ini ada banyak, ada yang dari luar, jadi dia karena mendapat paparan dari luar atau dari kondisi gigi dari dalam. Jadi kalau dari dalam misalnya giginya sudah mati. Nah, ini ada yang baru tahu emang gigi bisa hidup bisa mati. Nah, ini membedakan adalah seperti ini ya. Kan tadi saya udah bilang gigi itu anorganik lebih banyak dibanding yang organik. Berarti dia tetap ada ya sel organiknya yaitu sel saraf dan pembuluh darah. Itu yang membuat gigi kita tetap hidup. Gigi kita tetap sehat, bisa merasakan ngilu, bisa merasakan sakit. Saat gigi kita mati, maka dia itu berarti sel saraf dan pembuluh darahnya sudah tidak ada, maka tidak ada lagi nutrisi yang disampaikan ke gigi. Nah, saat gigi sudah mati, baik karena gigi berlubang, atau misalnya gigi patah, misalnya ada anak giginya patah, tapi jatuh gitu ya, trauma, tapi tidak kenapa-napa nih, misalnya nggak patah giginya gitu ya, cuman ada berdarah dari gusi. Bisa jadi si giginya ternyata sudah mati karena ada trauma tersebut ya jadinya. Nah, biasanya gigi mati ini warnanya berubah, jadi lebih gelap, jadi warnanya abu-abu biasanya. Tapi cuma di satu gigi itu aja gitu, gigi yang lain enggak. Nah, ini biasanya nanti ada tuh perawatan bleaching intra, jadi kita dikasih zat untuk memutihkan dari dalam, tapi harus dirawat dulu gitu ya. Nah, yang kedua adalah perubahan warna karena paparan dari luar. Itu ada banyak, mulai dari antibiotik tetrasiklin, sekarang sudah sangat jarang digunakan, tapi dulu ini masih sering sekali digunakan dan ini efeknya satu mulut, giginya jadi warnanya abu-abu. Biasanya karena dia pengguna tetrasiklin dalam jangka waktu yang cukup lama. Atau yang kedua dari makanan ya, dari rokok dan yang mengandung tein, baik itu teh maupun kopi. Jadi teh dan kopi yang dikonsumsi secara rutin setiap hari berlebihan, maka bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi menjadi lebih coklat. Atau pada perokok yang konsumsi rokoknya pun berlebihan gitu ya, maka itu juga bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Itu untuk yang perubahan warna. Lalu yang terakhir ya, Teh Silvi. Terakhir ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir soal tips merawat kesehatan bayi ya. Bayi umur berapa tadi ya? 17 bulan Dok. Oh 17 bulan berarti sudah 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun ya. Biasanya itu giginya sudah lumayan banyak. Nah tipsnya tetap seperti yang tadi ya, menjaga kesehatan itu berawal dari kebersihan. Jadi ajak anak untuk mulai mengenal sikat gigi. Kalau dia sekarang sudah banyak sekali sebenarnya gitu ya, media edukasi baik dari buku, baik dari video gitu ya, dari TV itu banyak sekali media edukasi untuk menjelaskan ke anak bahwa kita itu harus loh gitu menyikat gigi. Kenapa? Karena kuman itu tidak bisa hilang kalau tidak ada sikat giginya gitu. Nah, untuk pemilihan sikat giginya pun sekarang kalau kita ke supermarket, ke minimarket itu udah banyak sekali ya mereknya dengan bentuk yang bermacam-macam, dinosaurus lah, apalah gitu ya, naga, apa segala macam, itu boleh diberikan kepada anak supaya anak menjadi lebih semangat gitu. Jadi bisa dengan kata-kata, ayo sekarang dinosaurusnya yang mau sikat gigi gitu, atau naganya yang mau sikat gigi adek gitu. Dengan pasta gigi tetap diberikan dengan ketentuan yang tadi ya, hanya selapis tipis untuk anak-anak di bawah 3 tahun dan sebesar biji jagung di atas 3 tahun. Nah ini tetap harus diberikan sejak awal gitu, agar anak mulai merasakan, oh kalau sikat gigi tuh rasanya begini gitu ya, walaupun masih rasa-rasa yang jeruk, stroberi gitu, atau macam-macam lah gitu ya rasanya. Jadi memang harus tetap diajarkan gitu. Dan jangan cuma mengajarkan, sebagai orang tua kita juga harus mencontohkan. Karena kalau anak tidak melihat ibunya sikat gigi, bagaimana dia mau sikat gigi gitu. Boleh ajak bersama-sama, ayo kita sikat gigi dulu sebelum tidur. Ibunya sikat gigi, anaknya sikat gigi. Selesai si anak sikat gigi, periksa dulu sama ibu.
Udah bersih belum? Oh, kalau belum bersih boleh nggak nak dibersihin lagi sama ibu sekarang gitu. Ya, untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun yang belum mahir berkumur, maka boleh dengan air matang. Jadi setelah dia sikat gigi, minta dia untuk berkumur dengan air matang. Kalaupun tidak bisa berkumur kan, kalaupun tertelan lebih aman gitu dibandingkan kita pakai air keran gitu. Memang harus ada effort lebih kalau untuk anak-anak, tapi kalau tidak kita yang mengajari, siapa yang akan mengajari mereka gitu. Betul, sip. Terima kasih dok, Masya Allah, luar biasa pemaparan materinya dan jawaban-jawabannya dan semua pertanyaannya dijawab dong, luar biasa. Alhamdulillah ya, masih ada tenaganya. Dan dijawabnya juga dengan detail gitu ya. Nah, ya, karena kesehatan gigi di masa pandemi ini sangat penting, karena kalau sudah tadi ya kalau ada bermasalah kita otomatis harus mengeluarkan kos yang lebih besar. Nah, ya, jadi kita harus mengobati, makanya usaha preventifnya harus kita tingkatkan dengan menjaga kesehatan gigi. Nah, terutama gigi anak-anak nih yang jadi PR para orang tua di rumah. Jangan sampai kita lupa merawat gigi anak dan menimbulkan masalah yang lebih parah lagi. Banyak media edukasi yang sebenarnya sudah mudah sekali diakses di zaman sekarang. Salah satunya tadi buku ini. Nah, buku ini. Dan selamat untuk para bunda dan ayah yang sehari ini ikut mendapatkan diskon 10% ya. Nanti akan ditampilkan videonya oleh Kang Hamal tentang buku ini. Ini juga hasil karya dari suaminya Dr. Risti. Di dua entrepreneur, pasangan entrepreneur nih, couplepreneur. Baik, tidak terasa 2 jam kebersamaan kita. Dan alhamdulillah semua pertanyaan tadi sudah terjawab. Terima kasih untuk Dr. Aristiani Dwi Rahmani yang sudah memberikan data. Semoga menjadi amal jariah ya dok. Terima kasih para bunda dan ayah yang sudah baik yang di Zoom maupun yang di YouTube yang sudah bergabung dengan kita. Saya Silvi Safarina, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Hamal. Silakan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Silvi Safarina, keren luar biasa ya memimpin acaranya sampai selesai dan dengan sukses. Nah, tapi sebelum kita tutup acaranya, ini Hamal mau tampilin video yang barusan mengenai klinik ya, yang barusan katanya agak sedikit nge-freeze kata teman-teman yang lain.
Baik, itu dia video tentang klinik dari para penyelenggara tentunya ya di sini. Dan terima kasih juga semua kru yang bertugas. Dan ini sama juga dia ya, mengenai buku untuk anak tentunya. Buat yang saya anak tentunya itu bukunya menarik sekali karena selain bisa menghibur tapi juga isinya punya nutrisi baik untuk kesehatan tentunya ya, informasi yang baik buat kesehatan. Nah, selanjutnya Hamal mau infokan yang satu ini nih, poster yang satu ini barangkali buat rekan-rekan semua ada kelebihan rezeki yang mau disumbangkan. Ini tentunya kita membuka donasi untuk pembuatan video animasi kepada para disabilitas ini tentunya, dan juga literasi kesehatan. Itu ada bentuknya pembagian buku kesehatan anak bagi panti asuhan, rumah singgah, pesantren, sekolah, dan sebagainya. Barangkali Bapak Ibu mau mendonasikannya, silakan bisa ditransfer donasi ke rekening BNI atas nama Usama Z, kemudian bisa dikonfirmasi ke nomor yang tertera di situ ya. Baik, begitu saja mungkin. Hamal, lupa. Gimana Teh? Bahwa kita juga ada diskon layanan 10% untuk layanan gigi ya. Oh iya betul. Nih dapat voucher nih yang ikutan di sini sekarang ya. Pada dapat voucher. Alhamdulillah, hatur nuhun para penyelenggara ya. Sudah memberikan voucher kepada kita, udah mah gratis dikasih voucher juga. Oke, begitu saja mungkin. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan ada segala kekurangannya. Dan terima kasih sudah berpartisipasi, Hamal ucapkan lagi tadi. Dan terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada Teteh host. Terima kasih sudah memimpin jalan acara. Begitu saja akhir kata dari Hamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.